Itu cucuku yang sialan. Sementara itu, di ruang VIP, Robert menunjuk jarinya ke arah Felix sambil tertawa kegirangan, tidak peduli dengan ekspresi tak sedap dipandang dari para tetua Hilton. Para tetua itu sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka masih mencerna fakta bahwa junior mereka baru saja dihancurkan seorang diri oleh seorang junior sebelum mendengar tawa Robert. Untungnya bagi mereka, tak seorang pun pejabat berwenang yang peduli untuk melirik ke arah mereka karena mereka benar-benar terkejut dengan kemampuan Felix. Tuan Jones, yang lebih mengetahui tentang sistem garis keturunan manusia, tidak dapat menahan perasaan bahwa darahnya yang terpendam mulai mendidih setelah menebak bahwa hanya satu peringkat yang memiliki dampak dan efek sebesar itu. Karena tidak sabar dan cukup bersemangat, dia menoleh ke Robert dan bertanya, apakah cucumu membangkitkan garis keturunan legendaris? Garis keturunan legendaris. Terkejut, sang presiden mengangkat alisnya saat mendengar pertanyaan tiba-tiba dari Ten Jones. Ia juga heran dengan kemampuan Felix, tetapi ia tidak mengira itu ada hubungannya dengan pangkat legendaris yang terkenal itu. Dia tahu bahwa jika Felix benar-benar terbangun dengan garis keturunan pangkat legendaris itu berarti bahwa keluarga Maxwell entah bagaimana berhasil memperoleh 100 juta SC atau lebih. Seluruh anggaran koin tahunan negara yang diberikan Dewan bahkan tidak mencapai jumlah itu. Hehe, bukankah sudah jelas? Robert menyeringai, Adam Hilton sudah menunjukkan kepada kita batas-batas garis keturunan yang epik. Dia melirik para tetua Hilton dan mencibir, benar begitu. Tidak peduli dengan sindirannya terhadap Hilton, Presiden dengan cepat menyela pembicaraan mereka setelah menerima tanggapan positif. Apakah pantas untuk mengetahui bagaimana Anda mendapatkannya? Ia tersenyum, jika itu terkait dengan informasi pribadi, mohon jangan tanggapi pertanyaan saya. Kami tidak mendapatkannya. Robert menggelengkan kepalanya dan berkata, cucu saya yang memenangkannya dalam undian UVR. Ia melambaikan tangannya, jangan tanya kami tentang namanya, kami juga tidak tahu karena Felix menandatangani kontrak yang melarangnya membagikan informasi tentangnya. Abraham dan para tua-tua lainnya menganggukkan kepala, menyetujui pernyataannya. Tidak masalah. Setidaknya negara kita adalah yang pertama memiliki keturunan legendaris atau salah satunya. Presiden tersenyum sambil melihat Olivia dan yang lainnya, berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat Felix dan melemparkannya ke udara. Sayangnya, berat badannya terlalu berat untuk mereka tangani. Dia terkekeh melihat pemandangan itu dan bertanya, bisakah Anda mengatur pertemuan pribadi dengan cucu Anda? Saya ingin berbicara dengannya. Dengan senang hati, Tuan Presiden. Senyum Robert saat mengatakannya hampir mencapai telinganya. Jika Anda permisi, Tuan Presiden, kami akan memeriksa anak-anak kami. Keluarga Hilton segera berdiri dan pergi setelah mengucapkan hal itu. Mereka tidak tahan melihat Presiden bersikap akrab dengan Robert sementara junior mereka batuk-batuk darah, tidak mendapat sedikit pun perhatian dari siapapun. Mereka diperlakukan seperti sampah yang dibuang begitu saja, sementara para penonton, gubernur, presiden, bahkan keempat rakyat jelata, yang sebelumnya dibiarkan begitu saja, hanya memandang Felix. Semua prestasi dan pertempuran yang dimenangkan Adam sebelumnya tampak seperti lelucon saat ini. Sebuah lelucon yang tidak dianggap lucu oleh para tetua. Felix tidak main-main saat memberitahu mereka bahwa hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidup mereka. Dan dia selalu menepati apa yang dijanjikannya. Ratu, tolong hubungi Tuan Gama. Tetua berambut putih itu berkata dengan dingin, tanyakan padanya berapa banyak yang bersedia dia bayar untuk seorang bloodliner legendaris. 20 menit kemudian, di panggung kayu putih dan biru yang sama, Felix dan seluruh timnya berbaris di atasnya. Kamera terus-menerus menyorot ke arah Ten Jones dan Felix, yang sedang berjabat tangan. Ten Jones mengambil medali emas dari bantal merah, yang dibawa oleh seorang anggota staf, dan mengalungkannya di leher Felix. Setelah melakukan hal itu, ia memberi isyarat dengan tangannya, dan seorang anggota staf yang membawa bantal lain, kali ini berisi kotak kecil yang glamor, menghampiri mereka. Tuan Jones langsung meletakkan kotak itu di tangan Felix dan memeluknya erat. Kerja bagus, nak, puji Felix sambil tersenyum, aku tidak sabar melihat pencapaianmu di World Representative Battles. Terima kasih. Felix menganggukkan kepalanya dengan sopan. Setelah beberapa kali berfoto bersama, Ten Jones segera melanjutkan ke orang berikutnya. Lampu kilat kamera, yang mengganggu Felix dan Asna, untungnya mengikutinya.
Felix ingin membatalkan upacara ini hanya karena gangguan yang menyebalkan ini. Namun, kakeknya memberitahu bahwa presiden ingin bertemu dengannya setelah upacara. Felix sama sekali tidak punya alasan untuk meninggalkan presiden dan menyinggung perasaannya. Sialnya, dia lebih suka berteman dengannya dan mendapatkan simpatinya. Akan selalu lebih baik untuk memiliki teman-teman yang berkaliber tinggi. Setelah beberapa saat, upacara berakhir diiringi tepuk tangan meriah dari para hadirin. Felix menghela napas lega dan berjalan menuruni panggung diikuti oleh rekan-rekannya yang lain. "Tuan Felix, silakan lewat sini." Akan tetapi, saat ia turun ke arena, seorang pria mengenakan setelan jas gelap dan berkacamata hitam memberi isyarat kepadanya. "Kalian pergilah duluan, aku akan menyusul kalian nanti." Felix memberitahu Olivia dan yang lainnya sambil berjalan menuju pria berpakaian hitam itu. "Tok-tok, datang, Tuan Presiden, saya sudah membawanya," kata pria itu. "Baiklah, tinggalkan kami." Tepat saat lelaki itu hendak mengomentari perintahnya, dia mendengar Presiden menambahkan, "Pergi saja, saya akan baik-baik saja." Presiden tersenyum pada Felix dan memberi isyarat dengan tangannya untuk mendekat, "Duduklah di sebelahku." Tak gentar karena hanya berdua dengan Presiden, Felix berjalan santai dan duduk di sebelahnya. "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Presiden." Ia menawarkan jabat tangan sambil tersenyum sopan. "Senang sekali rasanya setelah melihat kekuatan yang baru saja Anda tunjukkan." Tanpa berpura-pura, Presiden tertawa tulus sambil menjabat tangannya. "Saya senang kamu menikmati pertarungannya," kata Felix sambil tersenyum. Presiden melepaskan tangan Felix dan berkata, "Aku tidak membawamu ke sini untuk menginterogasimu tentang rincian garis keturunanmu. Kakekmu sudah memberitahu kami tentang kontrak itu." Dia menatap Felix dengan ekspresi serius dan berkata, "Namun, fakta bahwa garis keturunanmu adalah peringkat legendaris dapat dengan mudah ditebak bukan hanya oleh kami tetapi juga oleh negara-negara lain yang sedang menonton penampilanmu. Apakah Anda mengerti apa maksudnya?" tanya Presiden. "Mereka tidak senang denganku karena aku dianggap sebagai ancaman besar." Felix meletakkan dagunya di tangannya dan menjelaskan, "Meskipun planet saat ini tampak lebih bersatu dari sebelumnya karena kengerian alam semesta, masih ada konflik kepentingan internal yang terjadi saat kita berbicara. Memiliki lebih banyak perwakilan di tim bumi saat ini merupakan target terbesar yang setiap negara berusaha semaksimal mungkin untuk dipenuhi." Felix mengangkat bahunya dan berkata terakhir, "Setelah aku menunjukkan kepada mereka bahwa aku mampu menang melawan tim yang hampir setara dengan tim mereka sendirian, ini akan menempatkanku dalam daftar target yang harus mereka singkirkan sebelum pertarungan perwakilan dimulai. Saya tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik lagi." Presiden memujinya, "Anda mungkin masih muda, tetapi setidaknya Anda tidak naif. Saya senang tim nasional menjadikan Anda sebagai kapten mereka." Presiden berasumsi bahwa Felix mampu mengetahui semua itu sendiri, tetapi sejujurnya, apa yang dikatakan Felix sebenarnya telah terjadi di kehidupan sebelumnya kepada beberapa orang yang memiliki garis keturunan di tim nasional dan juga tim negara lain. Pembunuhan yang dilakukan secara tersembunyi maupun yang dilakukan di depan umum, tidak menjadi masalah karena garis keturunan apapun yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan negara lain harus disingkirkan, apapun yang terjadi. Para pemimpin dunia hanya peduli dengan para bloodliner dari negara mereka sendiri yang meraih tempat yang representatif. Mereka tidak peduli jika bloodliner mereka lebih buruk 1 mil dari bloodliner lain dari negara lain. Tetapi siapa yang bisa menyalahkan mereka karena berpikir seperti ini? Saat sistem pemungutan suara dewan diubah agar sesuai dengan jumlah perwakilan masing-masing negara di tim bumi, konflik internal antar negara pasti akan muncul. Orang-orang mengira pertarungan perwakilan dunia akan dimulai dalam 2 bulan. Presiden menggelengkan kepalanya, mereka tidak menyadari bahwa pertarungan itu dimulai tepat setelah kita mengumumkan pembentukan Dewan Dunia. Tapi kau tidak perlu khawatir mereka akan mencoba membunuhmu. Presiden berhenti meratap saat dia memberitahu Felix, "Aku memanggilmu ke sini untuk memberitahu bahwa pasukan elit akan disiapkan khusus untukmu. Mereka akan melindungimu dari segala upaya pembunuhan sebelum kami mengirimmu ke Jerman. Kita tidak boleh kehilangan bloodliner legendaris pertama kita." "Tuan Presiden, saya merasa terhormat atas tindakan Anda." Felix menggelengkan kepalanya, "Namun, tidak perlu terlalu fokus pada saya. Jika Anda menonton pertarungan sebelumnya, Anda akan melihat bahwa pertahanan saya tidak seburuk itu." Dia tersenyum tipis, dengan kata lain, peluru tidak dapat benar-benar melukai saya.
Dan saya ragu mereka akan menggunakan senjata artileri berat untuk menyerang saya. Meski Felix terdengar seperti sedang membual, sejujurnya dia hanya mencoba membuat presiden menghilangkan pikiran untuk melanjutkan rencana perlindungannya. Di matanya, para elit itu tidak ada gunanya selain memata-matai dia 24/7 dan memaksanya untuk tetap waspada setiap kali dia berbicara atau melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak punya waktu untuk gangguan seperti itu. Ditambah lagi, dia tidak benar-benar berbohong tentang kekebalannya terhadap peluru. Kulitnya lebih kuat dari baja dengan kekuatan supernya. Jika mereka mencoba menggunakan obat penenang atau racun untuk membunuhnya, yah, Felix tidak akan pernah menolak makanan gratis. Oh, garis keturunanmu benar-benar memberimu kekebalan terhadap peluru. Presiden terkejut sesaat sebelum kembali tenang. Kau tidak tahu betapa bergunanya kemampuan seperti itu bagiku. Felix tertawa geli melihat ekspresi iri itu. Ia tahu presiden mungkin akan berkata begitu, tetapi sebenarnya ia mungkin sudah meminum banyak ramuan pelindung seperti kulit yang dikeraskan agar tetap aman. Ramuan tersebut mungkin memiliki efek sementara, berkisar antara berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tetapi masih cukup berguna untuk melindungi rakyat jelata tingkat tinggi seperti presiden. Baiklah, waktu kita hampir habis. Presiden melirik gelangapnya dan berkata, saya akan menghormati pilihan Anda. Namun, saya harap Anda tetap di dalam rumah selama 3 hari ke depan. Setelah itu, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda. Kenapa begitu? Tanya Felix bingung. Meski ia mengerti maksudnya, namun, Felix harus berpura-pura tidak tahu. Toh, informasi tentang apa yang akan terjadi setelah turnamen belum diberitahukan kepada mereka. Saya serahkan pada Tuan Jone untuk menjelaskannya. Dia mungkin sudah bersama tim Anda dan menunggu Anda. Presiden mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, buat kami bangga, nak. Akan kucoba semampuku. Felix menjabat tangannya sebentar sebelum melepaskannya. Ia berdiri dan menganggukkan kepalanya dengan hormat sebelum keluar melalui pintu. Pria berpakaian hitam yang menuntunnya ke sana, memberi isyarat dengan kepalanya untuk mengikutinya. Felix tahu bahwa dia akan membawanya ke tempat berkumpul, di mana rekan satu timnya dan Tuan Jones berada. Tok-tok, 5 menit kemudian, di dalam longe yang nyaman di seberang stadion, suara ketukan bergema di longe yang sunyi itu. Masuklah, Tuan Jones, yang sedang duduk di kursi berlengan kulit, melihat ke arah pintu yang sedang dibuka. Dia ada di sini, gembira. Matanya berbinar saat melihat Felix di dekat pintu mengucapkan terima kasih kepada pria berpakaian hitam karena telah menuntunnya. Setelah Felix menutup pintu, dia berbalik dan melihat rekan satu timnya berkumpul di satu area jauh dari 3 orang lainnya. Seperti yang diduga, para pecundang itu juga akan datang. Dia menatap orang-orang itu dengan acuh tak acuh. Tidak mengherankan, Oliver Walton, Amelia Lauder, dan terakhir Lena Vanderbilt juga ada di ruangan itu. Felix sudah tahu sebelumnya bahwa tim nasional tidak hanya akan beranggotakan para pemenang turnamen, tetapi juga kapten dari setiap tim semifinalis. Meskipun begitu, sepertinya Amelia juga berhasil mendapatkan tempat. Itu wajar saja, karena seluruh keberadaan pertempuran nasional adalah untuk menciptakan tim terkuat di AS. Namun, setiap negara hanya dapat memiliki tim yang terdiri dari 10 bloodliner. Ini berarti, sangat sulit bagi pemerintah untuk membuat tim yang hanya diisi oleh bloodliner terbaik di negara tersebut. Untuk melakukannya, mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya. Sayangnya, mereka kekurangan keduanya saat ini. Pertarungan perwakilan dunia akan segera dimulai 2 bulan lagi. Dengan kata lain, turnamen harus diselesaikan secepat mungkin tetapi tetap memberikan mereka kandidat yang bagus. Felix, Johnson, Noah, Kenny, bahkan Olivia, memberikan penampilan yang patut dicatat untuk masuk dalam tim nasional. Namun, Sarah dan anggota tim lainnya tidak berbuat banyak bahkan ketika kesempatan diberikan kepada mereka. Bila dibandingkan dengan Adam yang punya garis keturunan epik dan menghancurkan 2 pertempuran sendirian, atau Walton yang merupakan satu-satunya bloodliner di turnamen yang punya kemampuan terbang, tentu saja Sarah dan keempat rakyat jelata akan terlihat kurang. Bagaimanapun, pemerintah tidak bisa begitu saja mengganti mereka dengan orang-orang yang lebih baik dari mereka saat mereka menjadi juara turnamen. Itu adalah keputusan bodoh yang akan menyinggung banyak orang. Dengan demikian, penambahan keempat kapten tersebut sebagai pengganti, tim tidak akan membuat siapapun kesal, kecuali Sarah dan yang lainnya,
yang sudah pasti akan digantikan jika mereka tampil di bawah standar di kamp persiapan mendatang. Felix tahu semua ini, meskipun dia tidak pernah benar-benar masuk tim nasional di kehidupan sebelumnya. Itu karena dia menonton di TV, tim nasional yang memiliki 4 orang biasa tambahan di tim Hilton digantikan oleh para kapten itu. Peristiwa itu menimbulkan kemarahan besar di negaranya, yang agak diingat Felix. Satu-satunya hal yang berubah dalam rentang waktu ini adalah tim juara dan para anggotanya, yang berisiko digantikan. Tidak lebih, tidak kurang. Berdasarkan ekspresi frustrasi Sarah dan keempat rakyat jelata tersebut, mereka juga mengetahuinya setelah diberitahu oleh Tuan Jones tentang penambahan keempat kapten tersebut. Saya harap saya tidak mengganggu apapun. Felix mengangguk sopan kepada Tuan Jones sambil berjalan menuju rekan satu timnya. Kami sebenarnya hanya menunggu Anda agar kami bisa mulai, kata Ten. Jones sambil tersenyum. Maaf kalau aku membuatmu menunggu. Felix menganggukkan kepalanya sedikit dengan sopan. Jangan sebut-sebut. Tuan Jones menunjuk dengan tangannya ketiga kapten dan berkata, seperti yang sudah kukatakan kepada rekan setimmu sebelumnya. Para kapten itu akan bergabung dengan tim sebagai pemain pengganti. Lagi pula, kita tidak bisa mengambil risiko mengirim 9 atau 8 orang untuk mewakili kita jika sesuatu terjadi pada tim utama selama 2 bulan itu. Dia bertanya, apakah kalian punya pendapat tentang ini? Sarah dan keempat rakyat jelata menatap Felix dengan tatapan penuh harap, jelas berharap agar Felix menolak usulan tersebut sebagai kapten tim atau setidaknya menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan penambahan mereka. Sayangnya, satu kata dari Felix menghapus angan-angan itu dari benak mereka. Tidak, di mata Felix, menambahkan mereka atau tidak, dia tidak peduli. Dia bukan orang yang terpengaruh oleh mereka, melainkan Sarah dan keempat rakyat jelata. Felix tidak tertarik menjadi pengasuh mereka bahkan di luar arena. Dengan kata lain, itu adalah masalah mereka sendiri yang harus dipecahkan, bukan masalahnya. Ingin tetap berada di tim utama. Sederhana, tampil lebih baik dari kapten-kapten itu. Baguslah. Tuan Jones menghela napas lega setelah mendengar jawabannya. Jujur saja, jika Felix mengatakan ingin mereka keluar, dia akan terpojok. Felix saat ini terlalu penting bagi tim dan negara. Jones tidak keberatan melepaskan keempat kapten itu, hanya untuk mempertahankan Felix di tim. Felix menghancurkan Hilton dengan satu jentikan jari masih segar dalam ingatannya. Sekarang semua orang sudah di sini, mari kita langsung ke hidangan utama. Tuan Jones menatap mereka dengan ekspresi tegas dan berkata, dalam 3 hari, kalian akan dikirim ke kamp negara bagian Florida. Kalian akan tinggal di sana selama 2 bulan sampai kami datang dan membawa kalian ke Jerman saat pertempuran dunia akan diselenggarakan. Mengapa Jerman? Walton bertanya apa yang ada dalam pikiran semua orang. Bajingan itu memenangkan hak tuan rumah dengan cara undian. Tuan Jones mendesah jengkel. Felix terkekeh melihat ekspresi kecewanya. Ia tahu bahwa ESGO mungkin merupakan organisasi internasional, tetapi setiap cabang di suatu negara lebih cenderung mendukung tanahnya. Jadi, jika Jerman berhasil menjadi tuan rumah yang tepat bagi acara pertama dan terbesar yang akan ditulis dalam sejarah dan dibicarakan selama ratusan tahun ke depan, baik Ten Jones maupun Presiden tidak merasa senang sedikit pun tentang hal itu. Tidak ada pertanyaan lagi. Ten Jones melambaikan tangannya dan melanjutkan, perkemahan ini terutama akan difokuskan pada persiapan untuk pertempuran. Misalnya, mempelajari dan menelaah lawan terkuat Anda dengan menonton video turnamen nasional mereka, membangun formasi pertempuran dan sinergi yang tepat, dan terakhir berlatih tanding satu sama lain agar Anda selalu waspada. Saat Tuan Jones menyebutkan pertarungan, Sarah dan rakyat jelata tersentak sementara Amelia dan kapten lainnya menunjukkan senyum penuh teka-teki. Tetapi yang terpenting, keberadaan kamp ini adalah untuk melindungi kalian. Senyum mereka sirna saat mendengar peringatan Ten Jones, begitu kalian berhasil masuk ke tim nasional, kalian semua menjadi sasaran negara lain. Kami ingin kalian tetap bersama di satu tempat untuk melindungi kalian selama 2 bulan itu. Selama kalian berhasil masuk ke pertempuran dunia dengan selamat, tidak akan ada yang berani menargetkan kalian lagi. Tepat saat Nathan ingin berbicara, Ten Jones menyela, jangan tanya mengapa mereka ingin kau mati. Cari tahu sendiri. Ia menatap mereka tepat di mata dan berkata tegas, jangan buat aku menyesal memberimu waktu 3 hari untuk berkemas dan menyelesaikan urusan sebelum kau pergi. Mereka mungkin tidak mencoba membunuh salah satu dari kalian,
tetapi tetaplah tinggal di dalam rumah selama periode tersebut sampai kami mengirim bus untuk menjemput kalian. Ia memperingatkan. Bas, semua orang berseru keras. Apa, kau tidak pernah melakukannya seumur hidupmu? Dia mengejek, kami tidak akan membawamu dengan pesawat atau helikopter militer karena kami itu hanya berjarak setengah jam perjalanan dengan mobil. Dia menambahkan, ditambah lagi, kau akan ditemani oleh 2 kendaraan lapis baja yang penuh dengan tentara bersenjata, yang akan menjamin keselamatanmu jika ada orang bodoh yang memutuskan untuk menyerang. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun begitu, kau tidak perlu khawatir. Tidak ada yang berani melakukan percobaan pembunuhan publik seperti itu saat berada di bawah perlindungan ketat. Mereka hanya akan berani membidikmu dengan satu syarat, yaitu diisolasi tanpa perlindungan kami. Dia menatap Felix dengan matanya dan berkata, terutama kamu. Setelah pertunjukan itu, mereka akan mengawasimu dengan ketat selama 3 hari itu. Saat kamu lengah, mereka tidak akan ragu untuk menyerangmu. Saya yakin Tuan Presiden sudah mengatakan hal-hal itu kepadamu. Benar, Felix menganggukkan kepalanya. Bagus. Tuan Jones menepukkan tangannya 2 kali dan memperlihatkan senyum ramahnya yang sudah dikenalnya. Saya harus pergi sekarang. Saya khawatir saya tidak akan menemani Anda ke perkemahan. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Anda akan ditempatkan di tangan yang baik. Semua orang berdiri setelah mendengar itu. Mereka menundukkan kepala dengan hormat sambil berkata, terima kasih atas waktumu. Jangan buat masalah di kamp. Puas, Ten. Jones mengulang satu kalimat terakhir sebelum keluar melalui pintu. Dia orang yang sibuk dan tidak punya waktu untuk menjaga mereka di setiap langkah. Sudah menjadi masalah besar bahwa dialah orangnya, yang harus tinggal untuk menjelaskan kepada mereka rincian kamp. Membanting, saat pintu ditutup rapat, Amelia dan Walton menoleh ke arah Felix, menatapnya dengan pandangan rumit. Mereka ingin memperkenalkan diri dengan baik karena mereka akan tinggal bersama selama 2 bulan, suka atau tidak. Namun setelah apa yang terjadi pada Adam, mereka agak takut untuk mendekatinya. Mereka mendengar dari para tetua bahwa lambung Adam telah rusak parah dan saat ini dia berada di klinik untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan. Itulah yang mereka yakini. Tetapi jujur saja, saat Felix memasuki ruangan dan tidak melihat Adam, ia tahu bahwa Adam berpura-pura terluka untuk menghindari bertemu langsung dengannya, karena mustahil bagi Hiltons untuk tidak memiliki ramuan peremajaan. Ayo pergi, para tetua sudah menunggu kita di tempat parkir, kata Felix sambil berjalan menuju pintu. Anggota tim lainnya segera mengikutinya, meninggalkan para kapten sendirian di ruang tunggu. Sayangnya bagi mereka, Felix jelas tidak punya niat untuk berteman dengan mereka. 5 menit di tempat parkir stadion. Felix diseret oleh kakeknya ke mobil para tetua. Felix tahu bahwa mereka ingin mendengar laporan tentang apa yang terjadi antara dirinya dan presiden serta apa yang dikatakan Ten Jones kepada mereka sebelumnya. Dia tidak menyembunyikan apapun karena dia segera memberi mereka ringkasan singkat dari kedua percakapan itu. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, para tetua memutuskan untuk memperkuat tim keamanan hotel dan menambahkan pengawal tambahan untuk setiap junior. Felix, tolong jelaskan kenapa kamu hanya menunjukkan 1 pilar dalam latihan, bukan 10. Abraham mengalihkan pembicaraan dengan menyebutkan kemampuan Felix Poison Pillars Asteris. Kenapa aku harus menunjukkan 10 pilar kepadamu, jika tidak ada seorang pun di tim yang berhasil bertahan melawan 1 pun? Felix menatap mereka dengan bingung. Kelopak mata para tetua berkedut mendengar jawabannya. Mereka ingin berdebat, tetapi jawabannya benar-benar sempurna. Tetap saja, setidaknya kau bisa memberitahu kami tentang mereka, kata Albert. Kau tidak pernah bertanya. Felix mengedipkan matanya polos dan berkata, aku bukan orang yang suka pamer yang akan membanggakan kemampuan dan garis keturunanku tanpa alasan. Lupakan saja. Setelah melihat bahwa mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun dengan pertanyaan mereka, para tetua memutuskan untuk menghentikan masalah itu sepenuhnya. Bagaimana dengan bujukan merah? Mereka sudah mengetahuinya karena Felix telah menunjukkannya kepada mereka sebelumnya. 15 menit kemudian, Asna persiapkan dirimu. Felix melihat ke arah pintu masuk hotel dari jendela mobil yang semakin dekat, lalu berkata, aku akan mengintegrasikan 5% yang terakhir. Oh, apakah kamu akhirnya siap? Tanya Asna. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Felix mengerutkan kening, memikirkan tentang pengalaman tidak menyenangkan terakhir kali dia berintegrasi. Selama bulan lalu,
Felix membagi 21% sisa esensi J. R. Mungander menjadi 5% seperti biasa per integrasi. Selama 2 minggu pertama, ia menyelesaikan 3 integrasi dengan kesulitan yang sangat besar. Lupakan tentang integrasi setiap 3 hari, Felix memberikan dirinya sendiri waktu istirahat 6 hari di antaranya, namun ia masih merasa sulit untuk menangani penderitaan yang menyiksa dari setiap integrasi. Wah, pada integrasi terakhir, dia hampir pingsan selama proses berlangsung meskipun hanya 5%. Jangan pernah lupa bahwa Felix punya waktu 15 menit selama integrasi meskipun dia minum 4 ramuan pereda nyeri. Sementara manusia lainnya hanya punya waktu 5 menit tanpa minum ramuan. Semua ini tanpa menyebutkan rasa sakit yang 3 kali lipat lebih parah dari rasa sakit yang biasa dirasakan. Ini berarti, dalam setiap integrasi, Felix merasa seperti berjalan di atas lava mendidih selama 15 menit. Demi memulihkan kesehatan mentalnya ke kondisi puncak lagi, ia memutuskan untuk bersantai di jalur garis keturunannya setidaknya hingga turnamen berakhir. Tidak ada gunanya terburu-buru jika ia terluka dalam prosesnya. Semua orang mengeluh karena harus menjalani periode pendinginan selama seminggu hingga sebulan di antara setiap integrasi. Tetapi jujur saja, satu-satunya alasan mereka masih waras dan belum menyerah untuk mendapatkan kekuatan adalah karena hal itu. Felix tidak memilikinya, yang tampaknya merupakan poin yang bagus. Namun, jika dia tidak mengatur dirinya lebih baik lagi, itu akan berubah menjadi kutukan yang akan membuatnya menyerah pada segalanya. 20 menit kemudian, di kamar Hotel Felix, dia duduk di karpet dekat tempat tidur dengan dada bagian atasnya telanjang. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berintegrasi diletakkan di sampingnya. Ramuan, botol garis keturunan, jarum suntik, dan 1 set pakaian baru. Semoga saja tidak seburuk sebelumnya. Dengan sedikit gugup, Felix mengambil jarum dan mengeluarkan apapun yang tersisa di dalam botol. Jarum itu bahkan tidak terisi 20% setelah mengosongkan botol. Ah, aku butuh isi ulang lagi. Felix mendesah putus asa setelah melihat itu. Meski begitu, dia segera menyingkirkan perasaan negatif tersebut dan menusukkan jarum suntik ke dadanya. Dia mulai mengambil napas dalam-dalam hingga dia merasa benar-benar rileks. Lalu, dia menusukkan jarum suntik ke jantungnya, memaksa semua isinya masuk jauh ke dalam. Tanpa jeda, ia mencabut jarum dan meminum semua ramuan yang diperlukan untuk memperlancar proses integrasi. Setelah itu, dia menutup matanya dan menunggu dengan alis berkerut menunggu rasa sakit itu datang. Dia tidak pernah menyukai perasaan tenang sebelum badai ini. Hanya 5%, kau sudah bertahan 2 kali lipat dari itu. Hanya 5%, ia terus bergumam sambil memejamkan mata, mencoba memompa semangatnya. Sedihnya, saat integrasi dimulai, matanya dipaksa terbuka lebar sementara celahnya diperbesar semaksimal mungkin. Gelombang rasa sakit yang belum pernah dirasakan sebelumnya terus menyerang setiap serat keberadaannya. Dalam upaya menahan diri agar tidak berteriak, Felix menggigit bibirnya sekuat tenaga hingga berdarah. Sayangnya, itu hanya cukup untuk menahan diri selama semenit sebelum akhirnya terpaksa menjerit histeris. Check me, teriaknya terus sambil mencengkram karpet dengan kuat hingga sebagian karpet robek. Ada apa dengannya? Asna bertanya-tanya dalam kebingungan sambil memakan popcorn. Dia mungkin senang mendengar teriakannya lagi, tetapi fakta bahwa dia benar-benar berjuang untuk hanya mengintegrasikan 5% terlalu aneh untuk diabaikan. Demi Tuhan, Felix mengintegrasikan sekitar 12% atau lebih di hari-hari sebelumnya. Prosesnya mungkin sulit, tetapi ia tetap berhasil melewatinya. Namun sekarang, 5% memberinya masalah. Itu aneh, terutama setelah Felix memberikan dirinya sendiri waktu istirahat sekitar 15 hari dari integrasi. Sama seperti dia sebelumnya berasumsi bahwa itu adalah masalah kesehatan mental, yang membuat integrasi dengan persentase yang lebih rendah tampak lebih sulit dari sebelumnya, tetapi sekarang, melihatnya menjerit dengan mata merah dan urat menonjol dari setiap bagian tubuhnya, dia tidak yakin lagi. 15 menit kemudian, gedebuk, tubuh Felix terbanting tertelungkup di karpet basah. Matanya terpejam damai sambil bernapas dengan dangkal. Hampir saja, Asna menyeka keringat di dahinya. Keceriaannya tak terlihat saat ia terus menatap Felix dengan ekspresi khawatir. Kekhawatirannya dapat dimengerti, karena ia harus turun tangan 3 kali selama proses integrasi, untuk membantu Felix agar tidak pingsan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia tidak menyukai hasilnya.
12 jam berlalu dengan cepat. Tubuh Felix yang tergeletak di tanah tak bergerak akhirnya menunjukkan reaksi, karena jari-jarinya bergerak sedikit sementara kelopak matanya mulai bergetar. Ark, kepalaku. Felix membuka matanya yang berkaca-kaca sambil menunjukkan ekspresi kesakitan, karena sakit kepala yang tak tertahankan menyerangnya saat ia terbangun. Selamat datang kembali. Butuh waktu lama untuk bangun. Bosan? Asna menguap sambil menutup mulutnya dengan tangan. Berapa lama aku tertidur? Tanya Felix sambil bergumam pelan. Sial. Rasanya kepalaku mau terbelah dua. 12 jam atau lebih. Dia menatapnya sambil berusaha meraih ramuan peremajaan dan menyarankan, saya pikir Anda perlu menurunkan persentase integrasi Anda. Kali ini saya perlu membantu Anda 3 kali, lain kali, akan menjadi 5 atau 6 kali, dan setelah itu, Anda mungkin tidak akan berhasil. Gul. Felix yang tidak bereaksi apa-apa, fokus meminum ramuan peremajaan. Ia menghabiskannya satu persatu hingga 4 ramuan yang ia taruh di dekatnya habis. Baru setelah minum sebanyak itu, sakit kepala yang menyebalkan itu akhirnya mulai hilang, memberinya ketenangan pikiran. Sebelum mengambil keputusan aku perlu tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Felix yang kesal dan bingung, memijat pelipisnya sambil berdiri dari karpet kering yang mengeluarkan bau busuk tak sedap seperti tubuhnya. Felix membawa seperangkat pakaian barunya ke kamar mandi sambil memikirkan alasan mengapa integrasinya makin memburuk. Dugaan pertamanya sebelumnya adalah kesehatan mentalnya. Namun, sekarang dia tahu bahwa kesehatan mentalnya tidak ada hubungannya dengan rasa sakit yang meningkat, membuatnya merasa seperti berintegrasi dengan 15%, bukan hanya 5%. 15 hari sudah lebih dari cukup sebagai waktu istirahat. Namun, integrasinya malah memburuk 2 kali lipat dari sebelumnya. Aku tidak mengerti, bukankah seharusnya rasa sakitmu berkurang saat kau semakin mendekati kemurnian asal? Asna memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, itulah yang kubaca dalam ingatanmu. Itulah yang membuatku merinding. Felix mendesah sambil membersihkan dirinya dengan saksama. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang sistem garis keturunan, rasa sakitnya seharusnya berkurang seiring seseorang semakin dekat dengan kemurnian asal. Para peneliti manusia menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena tubuh telah beradaptasi dengan garis keturunan binatang itu, sehingga lebih mudah menerima dosis dengan persentase lebih tinggi tanpa meningkatkan gelombang rasa sakit. Contoh sempurnanya adalah kebangkitan. Felix hampir mati saat itu meskipun ia hanya menggunakan 1%. Namun, pada upaya integrasi berikutnya, ia terus meningkatkan persentasenya tetapi ia masih baik-baik saja. Tetapi setelah mencapai 50%, hal-hal mulai menyimpang dari harapannya karena sekarang bahkan 5% pun tampak mustahil untuk dilalui dengan aman. Pasti ini ulah Jarmunander. Felix mencuci rambutnya dengan sampo dan mulai menggosoknya hingga busanya menutupi seluruh rambutnya. Meskipun begitu, dia tetap berbicara. Kurasa tubuhku mengalami kesulitan beradaptasi dengan persentase garis keturunan primogenitor yang begitu tinggi. Felix berasumsi demikian karena pada awalnya sebelum 50%, garis keturunan manusianya mendominasi dengan memiliki persentase paling besar, sehingga integrasi berjalan seperti yang diharapkannya. Namun, sekarang setelah ia mencapai 50% plus, itu berarti garis keturunan J. Jarmunander lah yang mendominasi, terutama sekarang karena Felix memiliki persentase integrasi 76%, hanya menyisakan 24% dari garis keturunan manusianya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, bagaimana jadinya jika ia mencapai kemurnian asal, hanya menyisakan 1% garis keturunan manusianya. Apakah ia bisa mencapainya dengan selamat? Felix cenderung lupa bahwa dia sebenarnya tidak mengikuti sistem garis keturunan manusia yang dikenal, yang dipraktikkan semua orang. Bangkit dengan garis keturunan binatang tingkat 1 dan berakhir sebagai garis keturunan tingkat 6 dengan garis keturunan binatang tingkat 7. Dia terbangun dengan garis keturunan primogenitor, makhluk unggul, yang menguasai sebagian alam semesta selama era primogenitor. Asna mungkin telah menghilangkan masalah apapun tentang penindasan selama penggantian, membuat Felix tidak khawatir tentang menemukan garis keturunan untuk menggantikan J. Jarmunander. Namun, selama proses integrasi itu sendiri, Asna tidak memiliki kendali atas garis keturunan tersebut. Jika tidak demikian, dia akan membantunya dalam proses integrasi, membuatnya melewatinya dengan lancar. Ini berarti Felix harus benar-benar mandiri hingga mencapai 99%. Berdasarkan bagaimana integrasi terakhir berjalan,
ia meragukan hal itu akan mudah dicapai bahkan jika ia menurunkan persentase yang digunakan. Kurasa kita akan tahu di integrasi berikutnya apakah ini penyebabnya atau hal lain. Tapi sekarang, Felix menutup keran air dengan ekspresi bersemangat dan berkata, sudah waktunya melihat pasifnya. Tanpa basa-basi lagi, dia memejamkan matanya dan menyelami lebih dalam informasi yang baru diperolehnya. Apa-apaan ini? Sebelum membaca semuanya, matanya terbuka lebar dengan kebingungan yang jelas terlihat di sana. Dia tidak bingung dengan pasif itu sendiri, tetapi oleh fakta bahwa dia hanya membuka satu pasif, bukan dua. Hehehe, Felix. Kamu ditampar habis-habisan oleh J.R. Mumander. Asna tertawa terbahak-bahak, dia tidak senang padamu lagi. Sebelum bereaksi keras karena ditipu seperti ini, Felix memutuskan untuk melihat dulu apa yang berhasil dibukanya. Ia segera menutup matanya lagi dan melanjutkan membaca dari tempat ia meninggalkannya. Penyerapan racun. Terkejut dan gelisah dengan apa yang dibacanya, mata Felix tak kuasa menahan diri untuk tidak melotot keluar dari rongganya. Ia belum pernah mendengar tentang pasif seperti itu sebelumnya, bahkan dengan jenis racun tertentu, seperti paralysis absorption atau acid absorption asterisk. Itulah kali pertama dia mendengar hal itu, dan berdasarkan rinciannya, dia dapat mengetahui alasannya. Pasifnya adalah tipe ofensif. Dia akhirnya memperoleh pasif ofensif yang memengaruhi kemampuannya. Semua pasif sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan serangan kemampuannya. Asterisk Super Strength adalah buff fisik instan yang tidak terkait dengan elemennya. Asterisk Poison Immunity adalah pasif defensif. Asterisk Ultra Infrared Vision adalah pasif utilitas. Dan terakhir, Poison Revitalization adalah pasif suportif. Semuanya menakjubkan dengan sendirinya, namun, tidak ada satupun yang memengaruhi kekuatan ofensif kemampuan aktifnya. Felix selalu ingin memiliki setidaknya satu kemampuan pasif yang dapat memperkuat kemampuannya. Akhirnya, dia mendapatkannya. Dia terlalu gembira mendapatkannya sehingga dia bahkan tidak peduli untuk menyadari fakta bahwa dia hanya membuka satu pasif. Dia baru saja keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat dan segera mengeringkan tubuhnya. Dia mengenakan pakaian yang dibawanya dan segera pergi ke tempat tidurnya. Saat kepalanya menyentuh bantal, dia meminta Ratu untuk memasukkannya ke dalam sistem. Tujuannya, tentu saja, pusat pengukuran kemampuan. 15 menit kemudian, Felix berdiri di ruang pengukuran VIP, yang terbagi menjadi 4 area seperti terakhir kali. Felix menuju area penyerangan dan meminta air ruangan untuk menempatkan 20 boneka dengan jarak 1 meter dari satu sama lain hingga boneka terakhir berada pada jarak 20 meter darinya. Mari kita mulai. Setelah melihat semua boneka sudah berada di posisinya, Felix menjentikkan jarinya sambil berekspresi gembira. Segera setelah itu, 2 bom kuning muda terbentuk di atas tangannya. Namun, dia belum selesai karena dia juga mengaktifkan aura kelumpuhannya. Penyerapan racun. Tanpa basa-basi lagi, dia berteriak keras, menggunakan pasif barunya. Tiba-tiba, bola aura statis itu mulai menyusut secara kasat mata. Namun, racun itu tidak masuk kembali ke tubuh Felix melalui pori-porinya, tetapi malah diserap oleh bom di tangannya. Hahaha. Felix yang girang tak henti-hentinya tertawa melihat bom-bom itu terus membesar hingga auranya pun habis terserap olehnya. Lihatlah anak-anak nakal itu. Felix menyeringai sambil mengamati bom-bom itu, yang sekarang berukuran sebesar bola olahraga. Kontras yang sangat besar dengan ukuran kepala bayi mereka. Karena tidak sabar, dia minggir dan melemparkan satu bom ke tengah-tengah boneka-boneka itu. Aduh, bom itu meledak seketika saat mengenai kepala boneka. Namun, bom itu tidak hanya mengenai boneka itu sendiri, tetapi juga 2 boneka di depannya dan 2 boneka lagi di belakangnya. Ini berarti diameter ledakan meluas hingga 4 meter, dibandingkan dengan diameter biasanya yang hanya 2 meter. Mungkin tidak terlihat banyak, tetapi ini hanyalah area ledakan tanpa menambahkan penyebaran kabut yang bebas. Felix yang gembira terus memperhatikan kabut yang menyebar semakin lebar hingga 8 boneka terkena dampaknya. Namun, durasi ledakan bom tetap sama, karena setelah beberapa detik kabut menghilang sepenuhnya. Tuan Felix, 10 boneka telah terkena efek melumpuhkan selama 5 detik. Kata air ruangan itu, sepertinya durasi efeknya juga masih sama. Felix yang tidak terganggu dengan berita ini, memeriksa indeks energinya dan melihat bahwa ia kehilangan jumlah normal jika ia menggunakan kemampuan tersebut secara terpisah. Yah,
Itu wajar saja karena kemampuan ini mungkin memiliki hubungan tidak langsung dengan energi unsur, itu tetap saja merupakan pasif yang sama sekali tidak memerlukan energi untuk mengaktifkannya. Sama seperti revitalisasi pasif Asteris. Felix tahu bahwa kedua kemampuan itu bukanlah buff instan seperti Super Strength, atau membutuhkan energi mental seperti Ultra Infrared Vision Asteris. Bagaimanapun, penglihatan inframerahnya sangat memengaruhi pikirannya, sehingga energi mental dibutuhkan untuk membuatnya tetap aktif. Akan tetapi, kedua pasif itu tidak ada hubungannya dengan pikiran. Oleh karena itu, keduanya termasuk jenis yang sama sekali berbeda, yang oleh mayoritas disebut sebagai manipulasi terbatas. Disebut demikian dalam artian bahwa pasif seperti itu memanipulasi energi unsur yang dilepaskan dari kemampuan dalam cara yang spesifik dan terbatas. Manipulasi bebas berarti Felix benar-benar dapat mengendalikan energi unsur yang dilepaskan sesuai keinginannya sendiri. Jika ia ingin kemampuannya menyerap energi tersebut, ia dapat melakukannya. Jika ia ingin mengubah bentuk kemampuan yang dilepaskan menjadi sesuatu yang lain, ia dapat melakukannya sepenuhnya. Di sisi lain, manipulasi terbatas hanya memberikan kendali berdasarkan pasif tertentu yang telah dibuka. Dalam hal ini, hal itu membuat kemampuan aktifnya mampu menyerap racun dan diperkuat olehnya. Ayo kita ubah keadaannya, kata Felix sambil membuat 2 bom lagi dan mengeluarkan auranya, beralih ke eksperimen berikutnya. Kali ini, ia membiarkan aura itu apa adanya dan menggunakan pasifnya pada bom, membuatnya menyusut. Sayangnya, bom itu menyusut hingga menghilang tetapi auranya tetap tidak berubah. Felix menyadari bahwa konten yang diserap terlalu kecil sehingga aura tidak menunjukkan perbedaan. Dia tidak punya rencana untuk membuat bom demi bom sampai dia menemukan perbedaan. Itu bukanlah strategi yang tepat selama pertempuran. Namun, dia segera menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasinya. Bagaimana dengan ini? Ia segera menciptakan 2 bom lagi dan membuatnya menyerap aura. Setelah ukurannya berubah menyerupai bola olahraga, Felix mengeluarkan auranya lagi dan membuatnya menyerap bom-bom yang baru saja diciptakan itu. Suara mendesing. Radius aura yang selalu dibatasi hingga 8 meter akhirnya ditingkatkan menjadi 9 meter setelah menyerap bom-bom itu sepenuhnya. Namun Felix belum selesai, dia menciptakan 2 bom dan membiarkan mereka menyerap aura yang baru tercipta ini. Seperti yang ia duga, ukurannya membesar lagi. Haha. Mari kita lakukan beberapa pengujian batas. Mabuk oleh perasaan itu, Felix menyeringai lebar sambil terus mengulang rangkaian yang sama dari bom ke aura dan dari aura ke bom, mencoba melihat berapa lama dia akan bertahan hingga energinya habis. Suara mendesing. Setelah beberapa kali percobaan penyerapan, radius aura lumpuh mencapai 14 meter, membungkus 14 boneka sekaligus. Itulah yang ingin saya lihat. Felix tak kuasa menahan senyum melihat pemandangan ini. Namun, kebahagiaannya tak berlangsung lama karena kelelahan mulai menyerangnya setelah mengerahkan segala daya yang dimilikinya untuk membuat aura sebesar ini. Tolong isi tangki energiku, pintanya. Saat ia merasa energinya kembali, Felix memutuskan untuk melakukan penyerapan terakhir. Ia menciptakan bom lagi dan membuatnya menyerap aura radius 14 meter. Suara mendesing. Gembira dan kagum melihat bom-bomnya terus membesar tanpa tanda-tanda berhenti. Felix terus menatap bom-bom itu tanpa berkedip sedikitpun. Bom-bom itu sudah melampaui ukuran bom di pusat kebugaran dan dengan cepat mendekat menyerupai bola pantai yang digelembungkan. Felix segera mengangkat kedua tangannya ke atas kepala, mengangkat bom-bom itu tinggi-tinggi. Bom-bom itu terus berputar di tangannya sementara kabut diserap dalam gerakan berputar. Meski begitu, kecepatan penyerapannya makin melambat karena auranya makin menyusut dan hampir padam sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, Felix melihat auranya tidak tersisa. Namun, alih-alih menciptakan aura baru, ia malah memerintahkan 1 bom untuk menyerap bom lainnya. Bersemangat melihat hasil akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan terus menyaksikan 1 bom mengecil sementara bom lainnya membesar. Saat mereka selesai, Felix hanya memegang 1 bom besar, membuatnya menyerupai seekor semut yang membawa lollipop bulat. Pemandangan itu akan membuat siapapun yang melihatnya takut, karena bom Felix melampaui matahari solar mist setidaknya 3 kali lipat. Lemparkan saja, Asna yang tidak sabaran berteriak kepadanya setelah melihat bahwa dia memejamkan matanya dengan sikap puas seolah-olah dia sedang memegang dunia di atas tangannya. Tunggu, Ai menaruh 100 boneka 20 meter dariku. Felix bertanya sambil membuka matanya. Ai itu pun menuruti perintahnya,
dan mewujudkan 100 boneka yang dikelompokkan bersama-sama seperti satu peleton tentara yang terorganisasi. Setelah melihat mereka, Felix berhenti menahan diri dan melemparkan bom besar itu ke arah mereka dengan ekspresi mendebarkan. Aduh, bom itu meledak tepat di tengah-tengah barisan boneka itu, mirip ledakan nuklir, memunculkan jamur kuning muda tinggi ke langit. Suara mendesing, angin yang membawa kabut bertiup kencang ke segala arah, menyebarkan kabut kemana-mana. Tidak ada satupun orang bodoh di ruangan itu yang terhindar dari kabut beracun saat kabut itu mengenai mereka semua. Hahaha, ini yang ingin aku lihat. Tak peduli dengan tiupan angin dan kabut yang menerpa wajahnya, Felix terus merentangkan tangannya seraya tertawa sepuasnya. Pakaian dan rambutnya terus berkibar karena kabut yang mengamuk, yang menyelimuti radius 20 meter dan masih menyebar jauh di belakang punggung Felix. Pada saat berhenti, seluruh area serangan tersentuh satu atau lain cara oleh ledakan bom. Tak ada yang dilawan, tak seorang pun yang luput. Ini adalah hasil dari satu serangan pasif. Setelah melihat pemandangan ini, Felix bahkan tidak peduli lagi bahwa ia hanya membuka satu pasif, bukan dua. Ia akan mengambil poison absorption kapan saja dan kapan saja, bukan dua pasif lainnya. Phew, itu sungguh intens. Amat senang, Felix terus memandangi kabut di sekelilingnya yang perlahan menghilang hingga tak ada yang tertinggal. Tuan Felix, 120 boneka terkena efek melumpuhkan selama 5 detik. Ai melaporkan dengan tepat. Cih, semua kehebohan itu dan durasinya masih 5 detik. Asna mendecak lidahnya, mengkritik. Mengabaikan si pengacau ini, Felix meminta Ai untuk mengisi ulang tangki energinya. Meskipun serangannya terlalu dahsyat, energi yang dibutuhkan untuk melakukannya tidak sepenuhnya mampu dikeluarkan Felix. Bagaimanapun, dia curang dengan mengisi ulang selama persiapan. Bagaimanapun, Felix tidak merencanakan atau menciptakan ulang bom besar yang sama selama pertempuran karena itu berlebihan dan hanya membuang-buang energi. Dia hanya bisa melakukannya di pusat-pusat itu untuk bersenang-senang dan menguji batas-batasnya. Saat ini, penyerapannya tampaknya tak terbatas. Dia bisa membuat bom atau auranya tumbuh sebesar energi yang dimilikinya. Ayo kita lakukan satu uji coba terakhir dengan pilar racun. Felix tidak berencana meninggalkan pusat itu sampai dia menguji semuanya. Meski begitu, pilar racun adalah kemampuan terakhir yang dapat dipengaruhi oleh pasif. Bagaimana dengan kemampuan aktifnya yang keempat? Itu tidak ada hubungannya dengan elemen. Sama seperti sebelumnya, Felix mengaktifkan auranya terlebih dahulu. Kemudian, ia menjentikkan jarinya dan tiba-tiba pilar berwarna merah yang sama meletus di bawah kaki setiap boneka di hadapannya hingga 15 boneka semuanya terbungkus dalam pilar merah. Benar sekali, Asteris Poison Pillars hanya dibatasi oleh jarak, yaitu radius 15 meter, berapa jumlahnya. Felix bisa meledakkannya di bawah kaki semua orang dalam jarak tersebut. Meski begitu, setiap pilar menghabiskan biaya setidaknya 3 kali lipat biaya penggunaan satu bom. Akan tetapi, jelas bahwa itu lebih kuat daripada kemampuan pertamanya, yang mana cukup dapat dimengerti karena semakin tinggi integrasi seorang bloodliner, semakin tinggi pula peluangnya dalam membuka kemampuan yang lebih kuat. Felix menduga alasan dia hanya membuka satu pasif di 75% ada hubungannya dengan ini. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah dia akan membuka hanya kemampuan pamungkas J. R. Mungander pada 99% atau dua kemampuan. Seraplah. Felix segera memberi perintah kepada pilar terdekat untuk menyerap aura tersebut. Pilar yang tadinya mencapai ketinggian 5 meter itu, kini terbentur 3 meter sambil melebar sedikit. Menyerap satu aura tidak begitu berguna. Felix meletakkan dagunya di bawah tangannya, merenungkan hasilnya. Yah, dia akan berbohong jika dia mengatakan dia senang dengan hasilnya. Tapi begitulah adanya. Pilar-pilar itu tidak sekecil bom-bomnya, jadi menyerap auranya tidak akan memberikan hasil yang bagus. Namun, jika dia terus memompa racun ke pilar itu akan mencapai ketinggian yang menjulang tinggi. Bukan berarti itu penting, karena fungsi utama pilar itu adalah untuk menyergap musuh yang tidak tahu apa-apa. Jadi, tidak ada gunanya membuang-buang energi untuk membuat mereka tumbuh setinggi pohon. Namun, masih banyak lagi percobaan yang harus dilakukan. Lagi pula, nama kemampuan itu adalah asteris penyerapan racun asteris, yang berarti ia dapat menyerap semua jenis racun dan mungkin dalam setiap kondisi. Ditambah lagi, tidak pernah disebutkan bahwa ia hanya dapat menyerap racun Felix. Berikutnya, 2 jam kemudian,
kembali ke kehidupan nyata. Felix sedang duduk di tempat tidur sambil memegang kotak glamor, yang diberikan oleh Tuan Jones di tangannya. Dia membukanya dan menemukan gelang perak yang persis sama dengan yang dikenakannya, berkilau tertimpa sinar matahari sore. "Ratu, tolong pindai ini," pintanya. Sesaat kemudian, sebuah hologram yang memperlihatkan semua detailnya terpampang di hadapannya. Felix mencoba melihat apakah gelang yang diberikan lebih bagus daripada yang dikenakannya. Lagi pula, apa yang dia miliki adalah pemberian dari keluarga, dan tentu saja, itu bukan berasal dari generasi yang baik. Jika gelang yang diberikan organisasi lebih bagus, Felix tidak akan keberatan mengganti gelangnya untuk saat ini, sampai dia pergi berbelanja untuk mendapatkan gelang yang lebih bagus. Untuk saat ini, dia benar-benar tidak mampu membeli generasi ke-12 terbaru yang dirilis oleh Metal Race, karena harganya mencapai 50 juta SC per buah. Benar saja, gelang up tidak murah sedikit pun, karena gelang tertua dan terburuk saat ini dijual seharga 10.000 SC. Jika tidak demikian, Dewan Dunia akan membeli sekitar 1 juta keping dan menjualnya kepada rakyat jelata, sehingga beberapa dari mereka juga akan mendapatkan akses ke UVR. Sayangnya, bahkan dengan diskon 60% yang diberikan oleh aliansi, Dewan Dunia masih menganggap mereka terlalu mahal untuk melaksanakan rencana itu. Tidak buruk, setelah membaca rinciannya, Felix tersenyum tipis. Dia menemukan bahwa itu adalah gelang generasi kelima, yang lebih baik daripada gelang generasi keempat miliknya dengan beberapa tingkatan. Untuk pertama kalinya, fitur pemindaian ditingkatkan dari radius 50 meter di sekitar Felix menjadi 100 meter. Hanya itu yang Felix ingin lihat. Ia segera mengenakan gelang itu di samping gelang lamanya sambil memohon, "Ratu, tolong pindahkan semua dataku ke gelang baru ini." "Apakah kamu yakin?" Dia meminta konfirmasi kedua. Ya, saat Ratu mendengarnya, ia mengaktifkan gelang kedua dan mentransfer semuanya ke sana, mulai dari email, informasi akun, video, dan lain-lain. Melelahkan, tidak butuh waktu sepersekian detik pun sebelum transfer selesai. Setelah Felix mendengar suara notifikasi, ia menyampaikan permintaannya yang kedua, "Tolong putuskan pikiranku dengan gelangku." "Apa kau yakin?" Dia menjelaskan dengan nada datar, "Saat kesadaranmu terputus dari gelang, semua datamu akan terhapus." Dia menambahkan, "Jika kau menandatangani kontrak apapun, yang melibatkan kesadaranmu sebagai syarat, kau perlu menyambungkan kembali kesadaranmu dengan gelang lain dalam waktu 2 jam. Jika kau..." "Ya, aku mengerti." Felix memotong ucapannya, tidak ingin mendengar apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak mendengarkan peringatannya. Dia sudah tahu bahwa dia akan diburu dan dibunuh oleh pasukan tugas khusus, yang tergabung dalam aliansi. Mereka hanya punya satu tugas, yakni memburu individu yang melepas gelang up, atau dengan kata lain kesadarannya terpisah dari Ratu sembari menandatangani kontrak hidup dan mati. Anda lihat, mayoritas kontrak hidup dan mati menempatkan Ratu sebagai pihak yang memberlakukan hukuman mati jika penandatangan gagal menghormati ketentuan kontrak. Ratu adalah algojo yang sempurna karena setiap orang yang memiliki gelang up memiliki kesadaran yang terikat dengannya. Ini berarti, bagi mereka yang tidak memiliki gelang up, dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Tidak ada masalah dalam hal ini, namun, ketika seorang individu yang menandatangani kontrak kematian seperti yang dimiliki Supremacy Games, dia dapat sepenuhnya meminta Ratu untuk memutuskan sambungan dari gelang up-nya dengan menggunakan niat bahwa dia ingin mengubah generasi. Sang Ratu tentu saja hanya bisa menurutinya dan melepaskannya dari kendalinya. Melakukan hal itu berarti individu tersebut terbebas dari ikatan semua kontrak kematian yang ditandatanganinya. Jelasnya, aliansi tidak dapat melakukan itu, karena akan merusak integritas kepercayaan kontrak dalam UVR. Tuhan tahu bahwa satu-satunya alasan UVR masih beroperasi dengan sukses adalah karena kontrak-kontrak tersebut. Jadi, mereka menetapkan aturan yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk menghubungi Ratu dalam waktu maksimal 2 jam. Jika tidak, satuan tugas akan dikirim untuk memburu pelanggarnya. Hingga kini, belum ada yang berhasil lolos dari cengkeraman siapapun yang menjadi target satuan tugas itu. Felix tidak punya rencana untuk memeriksa apakah rumor itu benar atau tidak, karena ia dengan cepat mengaktifkan gelang baru itu dengan memanggil Ratu Ai dalam benaknya. Sama seperti pertama kali, dia memasuki ruang putihnya dan diberitahu oleh Ratu bahwa kesadarannya sekarang terikat dengan gelang ini. Setelah mendengar itu, ia keluar dan melepaskan gelang lama dari pergelangan tangannya.
Ia menekan kartu spasial selama 10 detik hingga terlepas, mirip seperti kartu memori yang dilepaskan dari telepon. Ia segera memasang gelang barunya, menyelesaikan seluruh pemindahan. Kini gelang lamanya tampak sama seperti baru keluar dari pabrik. Felix memandanginya dengan ekspresi serius. Aku mungkin harus memberikannya pada Leila. Dia benar-benar membutuhkannya untuk memudahkannya mengelola pulau. Jika bibinya Marie belum mendapatkan gelang up-nya, dia akan menjadi pilihan pertamanya. Namun, bibinya sangat kaya sehingga tidak membelinya sendiri dari organisasi tersebut. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya, Felix memasukkannya ke dalam kotak dan memanggil seorang pelayan untuk mengurus pengirimannya. Felix, mau bermain kartu? Bosan sekali? Asna langsung bertanya saat melihat Felix tidak sibuk apapun. Felix berpikir sejenak dan menyadari bahwa ia sudah lama tidak mengunjungi Asna. Ia memejamkan mata sambil bertanya, taruhan yang sama. Taruhan yang sama. Asna tersenyum menawan sambil mengganti seluruh pakaiannya menjadi lebih memikat. Jelaslah bahwa dia berencana berbuat curang. Ayo, kata Felix sambil menyeringai. 3 hari kemudian, pukul 7. Di depan pintu masuk hotel, Felix berdiri bersama rekan-rekannya, masing-masing memegang koper yang diletakkan di samping mereka. Mereka semua mengenakan pakaian tebal karena angin pagi terlalu kencang untuk mereka hadapi. Para tetua juga menunggu bersama mereka hingga bus tiba. Mereka sudah diberitahu bahwa barang itu akan tiba dalam waktu sekitar 2 menit. Apakah itu tim Maxwell? Seorang pejalan kaki bergumam pada dirinya sendiri setelah melihat Felix dan yang lainnya. Tepat saat ia ingin mendekati mereka dan meminta tanda tangan, ia mendapat tatapan tidak sopan dari salah satu dari 10 pengawal kekar yang mengelilingi tim dalam formasi pelindung. Menakutkan sekali, pejalan kaki itu menundukkan kepalanya dan mempercepat langkahnya, menyingkirkan semua pikiran untuk mendekati mereka. Untungnya, waktu yang dipilih oleh organisasi AS adalah pagi-pagi sekali, saat lalu lintas masih belum padat di kota dan tidak banyak pejalan kaki di jalan. Kalau tidak, Felix dan yang lainnya akan diserbu oleh penggemar, tidak peduli dengan pengawal. Khususnya Felix setelah penampilan terakhirnya di final. Popularitasnya sudah meroket di internet selama 3 hari itu, menjadikannya bintang yang bersinar. Gegap gempita pertandingan tim nasional mungkin telah sedikit mereda, tetapi gempita untuk Felix baru saja dimulai. Foto-foto, video, dan momen-momen penting tentang dirinya semuanya dibagikan di internet dengan cara yang mencolok. Terutama, saat ia menjentikkan jarinya, membuat Hilton pingsan dalam sekejap. Jentikan jarinya telah berubah menjadi GIF yang ikonik dan meme, yang digunakan secara luas sebagai template untuk segala hal. Jika Felix punya akun sosial atau repot-repot membuatnya, dia akan mendapatkan 10 juta pengikut dalam sekejap. Sayangnya bagi mereka, Felix tidak tertarik dengan media sosial bahkan ketika bumi masih dalam era modern. Ayo, ayo. Setelah menunggu selama 3 menit, Felix mengangkat kepalanya setelah mendengar suara mesin bus yang semakin dekat. Mereka benar-benar mengirim kendaraan lapis baja. Tanpa berkata apa-apa, dia melihat 2 jeep tentara lapis baja, yang penuh dengan tentara, mengelilingi bus dari belakang dan depan. Tak lama kemudian, bus berhenti tepat di depan tim. Felix mendongak dan melihat Amelia, Walton, dan Lena sedang melihat mereka dari jendela. Adam masih belum datang. Felix mengangkat sebelah alisnya karena terkejut. Ia tidak menyangka Adam masih terus menghindarinya bahkan setelah 3 hari berlalu. Agak aneh menurutnya. Terserah. Saat Felix melihat pintu bus terbuka, ia berhenti memikirkan masalah itu dan fokus pada para prajurit, yang keluar dari 2 kendaraan secara terorganisasi. Mereka semua membawa senjata api, membuat beberapa pejalan kaki mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam alih-alih pergi. Selamat pagi, saya Charles, Kapten Regu yang bertanggung jawab atas keselamatan tim di jalan. Ucap seorang pria parubaya berkulit sawo matang dengan kumis oranye sambil menawarkan jabat tangan kepada para tetua. Kami menghargai usahamu. Abraham tersenyum sambil menjabat tangannya. Charles menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat dengan tangannya agar tim menaiki bus. Silakan naik, instruktur sudah menunggu kalian di kamp. Setelah mendengar itu, Felix mengambil kopernya dan masuk ke dalam bus. Begitu melangkah masuk, dia mengernyitkan alisnya karena bingung melihat pengemudi itu. Pengemudi itu mengenakan topi dan menundukkan kepalanya, membuat Felix hanya bisa melihat bagian samping wajahnya. Namun,
Ia merasa pernah melihatnya sebelumnya, hanya saja ia tidak dapat mengingatnya. Asna bisa, lupakan saja, katanya malas. Cek, Felix mendecak lidahnya karena jengkel lalu berlalu, membiarkan anggota timnya yang lain masuk juga. Dia melihat sekeliling dan melihat ada 2 tentara duduk di bagian belakang bus. Bagaimana dengan Amelia dan yang lainnya? Mereka duduk bersebelahan di area tempat duduk sebelah kanan. Felix duduk di area yang berseberangan dengan mereka setelah menyimpan kopernya di rak penyimpanan atas. Felix, tolong bantu aku, pinta Olivia sambil tersenyum sambil menggendong sebuah koper berwarna abu-abu di tangannya. Dia terlalu pendek untuk mencapai tempat sampah. Felix mengambilnya dari tangan wanita itu dan menyimpannya di sampingnya. Ia lalu duduk kembali di samping jendela. Terima kasih, kata Olivia sambil melepaskan syalnya. Dia melipatnya dan memegangnya di lengannya sambil duduk di sebelahnya. Setelah beberapa saat, bis yang sunyi itu kembali ramai setelah semua orang duduk. Pintu bis ditutup rapat, meninggalkan Charles dan para tetua di luar. Keluar, perintah Charles keras-keras sambil berjalan menuju kendaraan di depan. Saat perintah diberikan, pengemudi menyalakan mesin dan melaju di belakang kendaraan lapis baja itu, memberi jarak 6 meter di antara mereka. Setelah melihat bus melaju, Felix memutuskan untuk tidur sebentar hingga mereka tiba di kamp. Bahkan jika bus melaju dengan kecepatan tertinggi saat berada di jalan raya, masih butuh waktu 45 menit untuk mencapai kamp. Oli, bangunin aku kalau udah berhenti, pintanya sambil memejamkan mata. Oke, Olivia menjawab tanpa berpikir sementara ada hologram di depannya yang menampilkan sebuah film. Bukan hanya dia yang membawa hologram karena semua orang di dalam bus juga menonton, bermain, atau memejamkan mata, mungkin di dalam UVR. Kegilaan untuk mendapatkan gelang masih berkecamuk di hati setiap orang, terutama keempat orang biasa itu, yang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkannya sepagi ini jika bukan karena Felix yang menjemput mereka di timnya. Mereka benar-benar terbawa suasana sepanjang turnamen, dan mereka berterima kasih kepada Felix untuk itu. Pengemudi itu menatap sikap santai Felix dan yang lainnya, dengan sedikit kekecewaan. Tak lama kemudian, ia mendesah dan kembali fokus ke jalan, menyatu dengan beberapa mobil di jalan raya. 25 menit kemudian, suasana damai di dalam bus hancur oleh suara keras tembakan. Salah satu dari 2 prajurit itu berteriak keras, semua orang bangun. Kita DISERANGI. Saat telinga Felix mendengar kata serang, matanya langsung terbuka lebar, sambil menatap segala sesuatu di sekitarnya dengan kewaspadaan yang meningkat semaksimal mungkin. Tak lama kemudian, dia mendapati Olivia meletakkan tangannya di bahunya, berencana untuk membangunkannya. Apa yang telah terjadi? Bingung, dia bertanya sambil melihat ke arah para prajurit yang mengarahkan senjata mereka dari sebuah lubang kecil ke 3 kendaraan lapis baja berwarna gelap yang sedang mendekati bus dengan cepat. Dia tidak dapat melihat semuanya karena tentara menghalangi jendela belakang bus. Namun, suara tembakan yang terjadi antara kendaraan militer dan 3 kendaraan gelap itu cukup keras untuk membuatnya mengerti bahwa itu bukanlah latihan atau lelucon. Ledakan. Sebelum Olivia bisa menjawab, kendaraan militer yang terjepit di tengah-tengah para penyerang meledak menjadi jamur api yang menewaskan semua prajurit di dalamnya. Papa, dalam keadaan marah yang memuncak, para tentara yang ada di dalam bus langsung melepaskan tembakan, membuat Olivia DKK menutup telinga mereka karena suara tembakan yang sangat keras di tempat yang tertutup rapat itu. Lagi pula, tidak ada satupun jendela yang dibuka karena takut ada anggota tim yang tertembak. Bagaimana dengan kekuatan kacanya? Tentu saja anti peluru, karena Jones tidak bodoh untuk mengirim mereka dengan bus sipil biasa. Tetap tundukkan kepalamu. Felix berdiri sambil memerintah Olivia dengan ekspresi tegas. Mau kemana? Tanyanya khawatir setelah melihatnya berjalan ke arah depan bus. Saya akan kembali. Jawabnya. Felix tidak memiliki sedikit pun keyakinan bahwa ada negara yang cukup bodoh untuk menargetkan seluruh tim di siang bolong alih-alih memilih mereka satu persatu. Membunuh satu bloodliner dari satu tim adalah hal yang wajar, karena negara-negara dapat dengan mudah menggantinya dengan yang lain, tetapi membunuh seluruh tim. Tidak seorang pun akan mampu menahan kemarahan yang akan muncul setelahnya. Dengan demikian, Felix paham bahwa serangan ini pasti berasal dari suatu negara yang pemimpinnya gila atau serangan pribadi yang ditujukan kepadanya oleh keluarga Hilton. Dia tidak sampai pada kesimpulan ini hanya dengan melihat ketiga kendaraan gelap itu, melainkan dengan fakta, Adam tidak bersama mereka di dalam bus.
Ia tahu bahwa ketidakhadirannya itu aneh, karena ia yakin Adam tidak akan terus menghindarinya bahkan setelah 3 hari. Ia terlalu sombong untuk melakukannya. Namun, Felix masih memiliki beberapa keraguan tentang kesimpulannya yang hanya dapat dipecahkan dengan bertanya langsung kepada para penyerang. Apakah serangan ini diusulkan oleh organisasi Gamma setelah mengetahui bahwa ia memiliki garis keturunan legendaris? Ataukah perbuatan keluarga Hilton karena caranya mempermalukan junior mereka di depan mata dunia? Dia harus tahu, karena implikasinya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Turun sekarang juga, teriak sopir bus itu dengan marah ketika melihat Felix berdiri tepat di samping pintu bus. Tolong buka pintunya, pinta Felix sopan, tak peduli dengan mobil jeep hitam lapis baja yang mendekat dari arah kanan. Felix menoleh ke kiri dan melihat kendaraan tentara terakhir memperlambat lajunya, sehingga bisa terlibat dalam pertempuran. Namun, itu hanya akan mengamankan sisi kiri, sedangkan sisi kanan itu sepenuhnya terekspos terhadap tembakan kendaraan gelap. Bicaralah tentang iblis dan dia akan muncul, karena saat kelima penyerang di dalam jeep melihat Felix berdiri di pintu, mereka semua mengarahkan senjatanya ke arahnya. PA. Tanpa ragu, mereka langsung mulai menembaki kaca pintu, menghabiskan seluruh magasin di sana tetapi hanya meninggalkan beberapa goresan pada kaca. Jangan bertindak bodoh dan duduklah di kursimu. Perintah pengemudi dengan tegas setelah melihat para penyerang itu mundur dari jendela mobil, mungkin ingin mengisi ulang senjata mereka. Aku tidak suka mengulang-ulang perkataanku. Felix menatapnya dengan dingin dan berkata, buka pintunya atau aku akan mendobraknya. Setelah melihat tatapan seriusnya, pengemudi itu tahu bahwa Felix tidak main-main. Dia dengan cepat membuka pintu sambil berkata, hati-hati dengan peluru, orang yang terbangun atau orang biasa, kita semua setara melawan. Peng. 2 peluru dari pistol langsung bertabrakan dengan bahu dan paha Felix sebelum pengemudi sempat menyelesaikan peringatannya. Pengemudi jeep yang dikendarai para penyerang itulah yang berteriak Felix, sementara yang lainnya sedang mengisi ulang senjata mereka. Felix terhuyung satu langkah ke belakang dan selesai. Ia hanya memijat bahunya sambil bergerak mendekati tepi pintu. Beruntungnya kamu, aku bukan orang yang mudah terbangun. Felix berkata dengan tenang sambil membelakangi pengemudi yang tercengang itu. Sebelum pengemudi itu sempat memahami kata-katanya, Felix melompat dari bus ke dalam jeep lapis baja gelap dan mendarat di atapnya. Tepat saat salah satu penyerang ingin menembak langit-langit jeep, berharap dapat mengenai Felix, senjatanya ditarik ke bawah oleh sekutunya. Terlalu berisiko, kita perlu dia hidup-hidup untuk menyelesaikan misi. Pegang erat-erat, teriakan pengemudi itu teredam oleh masker gas yang dikenakannya. Tidak peduli apakah sekutu-sekutunya mendengarnya, ia menginjak pedal gas hingga batas maksimal sambil memutar kemudi ke kiri dan kanan, bergerak zigzag di jalan, dengan tujuan untuk melempar Felix. Mereka hanya butuh dia dalam keadaan hidup, tidak sepenuhnya utuh. Itulah alasan pengemudi membidik bagian tubuh Felix yang tidak vital sebelumnya. Sayangnya bagi pengemudi itu, metodenya tidak membuahkan hasil karena jari-jari Felix terlalu kuat. Mereka membuat lubang pada Felix, membuat cengkeramannya lebih erat daripada yang dia miliki saat pertarungannya melawan Absolute Vision. Pecah. Tanpa membuang waktu, Felix menggunakan tangannya yang bebas untuk memecahkan jendela jeep itu seolah-olah kacanya tidak dibuat anti peluru. Apa-apaan ini? Ark, sebelum si penyerang yang berada di dekat jendela sempat berseru, kepalanya dicengkeram oleh tangan Felix, membuatnya mengerang kesakitan. Kalau saja dia tahu bahwa Felix hanya menggunakan 5% dari kekuatannya untuk tidak meledakkan kepalanya dan mengotori dirinya sendiri, dia akan merasa bersyukur atas sedikit rasa sakit itu. Lepaskan dia. Penyerang yang duduk di belakang itu mengarahkan senjatanya ke langit-langit sambil mengancam, kalau tidak, saya akan mulai menembak. Baiklah, aku akan melepaskannya, asal jangan tembak aku. Aku tidak mau bajuku rusak. Suara Felix yang kesal terdengar di dalam mobil saat ia melemparkan lelaki itu dari jendela ke aspal jalan, membuatnya berguling-guling seperti boneka yang rusak. Senang, terkejut, para penyerang itu menoleh, melihat tubuh rekan satu tim mereka yang tak bergerak dari jendela belakang. Suara mendesing, halo anak-anak, Felix menyapa begitu dia masuk melalui jendela yang pecah, membuat para penyerang tersadar dari keterkejutan mereka. Tanpa berkata apa-apa, mereka menatapnya yang duduk dengan nyaman dengan satu kaki di atas yang lain di samping mereka. Saya hanya akan menanyakan ini sekali saja. Felix tersenyum hangat sambil memeluk bahu si penyerang. Siapa yang mengirimmu?
Sayangnya, satu-satunya respons yang didapat Felix adalah 3 senjata M4 yang diarahkan ke kepalanya. Nona-nona, jika kalian ingin bermain seperti itu. Senyum hangat Felix terhapus dari wajahnya, saat dia mengencangkan lengannya, mematahkan leher penyerang itu, membunuhnya dalam sekejap. Persetan dengan misi ini, ledakan kepala monster ini, sopir itu berteriak marah sambil menarik pelatuk. Papapap, rekan satu regu yang duduk di kursi depan mengikutinya, menghabiskan seluruh magasin M3 pada Felix. Sayangnya bagi mereka, tindakan tersebut justru membuat Felix semakin marah, sebab ia harus melindungi wajahnya dengan lengannya, dan jaket yang dikenakannya pun robek. Peng-peng, suara peluru yang mengenai kulit Felix membuat punggung para penyerang menggigil kedinginan. Mereka tidak tahu apakah mereka menembak manusia atau sepotong baja tebal. Mega mereka mulai kosong dengan cepat, namun Felix tetap tidak bergeming atau berteriak. Ia terus melindungi wajahnya hingga suara klik menyapa telinganya. Kehabisan amunisi, dia menyingkirkan lengannya yang tidak terluka dari wajahnya, memperlihatkan ekspresi dingin. Giliranku, Felix menendang kepala kursi depan, tanpa bisa menahan apapun. Bam! Kepala si penyerang langsung meledak tanpa perlawanan sedikitpun. Kursi itu sama sekali tidak mengurangi sedikitpun kekuatan Felix. Kamu, monster! Seluruh pakaian pengemudi itu berlumuran darah dan otak rekan satu timnya. Felix tidak perlu melihat wajahnya di balik topeng hitam untuk tahu bahwa dia ketakutan setengah mati oleh pemandangan itu. Felix bergerak cepat ke belakangnya dan mencengkeram lehernya dengan lembut, tanpa memberikan tekanan apapun. Namun, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat jantung pengemudi hampir melompat keluar dari dadanya. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Suara jahat Felix menyerbu telinganya, jika kau memulai kalimat dengan kata, aku tidak. Kepalamu akan menjadi sasaran berikutnya. Aku bersumpah aku tidak tahu siapa yang mengirim kita. Sopir itu menelan ludah setelah merasakan jemari Felix mengencang, pasukan tentara bayaran kita tidak pernah berurusan langsung dengan majikan. Begitu ya, Felix tersenyum, kalau begitu ceritakan padaku tentang perantaramu. Hanya pemimpin regu yang diizinkan menemuinya. Pengemudi itu membelokkan kemudi ke kiri, menghindari truk, dan melanjutkan, kami beroperasi seperti ini untuk menjaga kerahasiaan kami. Aku tidak peduli dengan peraturan pasukanmu. Felix menyela dengan mata menyipit, apakah pemimpinmu ikut serta dalam misi ini? Ia menambahkan setelah melihat pengemudi itu mencengkeram kemudi lebih erat, jawabanmu harus sesuai dengan apa yang ingin kudengar. Setelah mendengar itu, sang pengemudi berhenti ragu-ragu dan langsung mengkhianati pemimpinnya dalam sekejap, dia ada di jeep di belakang kita. Felix melihat ke kaca spion belakang dan melihat bus itu tertinggal jauh di belakang bersama kendaraan lapis baja lainnya. Yang mana? Tanya Felix sambil memaksa kepala pengemudi menghadap kaca spion. Jeep di belakang bus. Pengemudi itu mengerang kesakitan setelah Felix menekan sedikit pegangannya. Kau melakukannya dengan baik. Felix mengendurkan pegangannya, membuat pengemudi itu mendesah lega. Sayangnya, sebelum ia menikmati kehidupan barunya, sebuah jari menembus bagian belakang tengkoraknya, membuat matanya melebar sesaat sebelum berubah menjadi abu-abu. Felix menepati janjinya dan tidak meledakkan kepalanya seperti rekan satu timnya. Bagaimana dengan cara lain untuk membunuhnya? Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang itu. Menggunakan mobil terlalu merepotkan. Felix yang kesal melempar mayat pengemudi ke samping dan mengambil alih kendali mobil. Akan tetapi, alih-alih memperlambat lajunya dan bergabung kembali dalam pertarungan di belakang, ia memilih jalur bebas di jalan raya dan keluar dari jeep lewat jendela. Dia naik ke atap, berdiri di atas kedua kakinya, tidak peduli dengan angin kencang yang meniup rambutnya dan merobek pakaiannya. Saatnya mengembangkan sayapnya, dia menyeringai senang saat dia mengarahkan botol kecil dari gelangnya ke tangannya. Botol itu terisi dengan zat berwarna keabu-abuan. Felix membuka tutup botol dan menuangkan zat itu ke tangannya. Ia segera membuang botol itu dan mengusap-usap tangannya di bahu belakangnya, tepat di kulitnya. Setelah memastikan tak ada sedikit pun zat itu tertinggal di tangannya, Felix berseru lembut, sayap elang fuchsia aktif. Segera setelah memberikan perintah, zat keabu-abuan di punggungnya mulai bersinar terang selama sepersekian detik sebelum mulai berubah dan membentang menjadi 2 sayap lebar. Transformasinya bahkan tidak memakan waktu sedetik pun sebelum selesai, membuat Felix tampak seperti malaikat yang jatuh dengan sayap keabu-abuan suram menonjol dari punggungnya. Tanpa basa-basi lagi, Felix menekuk kakinya di atap hingga logam itu bengkok,
lalu tiba-tiba ia melesat ke udara dan melompat sekitar 7 meter sekaligus. Saat ia mencapai ketinggian itu, Felix mulai mengepakkan sayapnya dengan sedikit canggung pada awalnya, membuatnya jatuh dan naik terus-menerus. Wus, wus. Namun, ia segera terbiasa dan mulai terbang semakin tinggi dengan cepat hingga mobil-mobil di jalan raya tampak seperti semut. Benar-benar sepadan dengan harganya. Puas dengan hembusan udara sejuk di wajahnya, Felix tersenyum senang seraya terus mengepakkan sayapnya secara berkala. Selama pesta belanja pertamanya di UVR, Felix membeli zat fuchsia Eagle Wings seharga 20.000 SC dari Tokoten. Piggy. Ia juga membeli beberapa ramuan penghilang penglihatan, karena ia tahu bahwa ramuan dan zat semacam itu sangat penting di dunia nyata. Meskipun begitu, dia tidak membeli banyak karena dia tahu bahwa dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di UVR dan SG. Dan di platform tersebut ramuan dan zat tidak berguna. Lagi pula, menggunakannya untuk tubuh virtual tidak masuk akal. Namun, di dunia nyata, itu adalah cerita yang berbeda. Ramuan dan zat-zat sangat penting dalam pertempuran dan konfrontasi. Beberapa di antaranya bahkan bisa menjadi barang penyelamat atau kartu tersembunyi yang digunakan sebagai serangan terakhir. Felix membeli sayap itu jauh-jauh hari, bukan untuk berperang, tetapi untuk berjaga-jaga jika pesawat atau helikopter yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di udara yang mengakibatkannya jatuh. Kecelakaan helikopter yang dialami orang tuanya semasa kecil membuatnya sedikit trauma. Setelah bertahan di udara selama beberapa detik, Felix memutuskan untuk turun dan melanjutkan perjalanan dari tempat ia tinggalkan, karena sayapnya bersifat sementara, paling lama hanya bertahan selama 15 menit. Di dalam bus, Olivia dan yang lainnya mengintip ke balik kursi mereka ke arah dua tentara itu, menghabiskan satu demi satu magasin ke arah jeep gelap di belakang mereka. Akan tetapi, nampaknya para penyerang di dalam jeep gelap tersebut tidak berminat untuk membalas tembakan, karena mereka hanya terus mengejar bus tersebut, dengan jarak tetap. Sementara itu, di ujung kanan jalan raya, lebih jauh dari bus, jeep tentara lapis baja masih saling tembak dengan jeep gelap lainnya. Sejauh ini, pertempuran tampaknya menguntungkan mereka karena para penyerang kesulitan melepaskan tembakan dari jendela. Mereka benar-benar dipaksa bertahan. Coba bidik ban mereka, teriak Charles sambil menjulurkan kepalanya sedikit keluar jendela, berusaha sekuat tenaga agar mengenai ban tersebut. Hujan peluru yang mendarat di dekat jendelanya memaksanya menarik kepalanya kembali ke dalam mobil. Sayang sekali, dia seharusnya tidak melakukan itu, karena dia sama sekali tidak melihat Felix jatuh di kap mobil penyerangnya seperti meteor. Ledakan, mesin jeep meledak, menyebabkan kap mobil terbakar sementara bagian belakang mobil terangkat ke udara. Ketakutan dan terkejut, para penyerang di dalam mobil terlempar ke kaca jendela depan atau kepalanya terbentur dashboard seperti baru saja ditabrak truk. Seluruh rangkaian kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga para prajurit di dalam jeep tentara itu bahkan tidak dapat memproses apa yang ditunjukkan mata mereka sebelum api dari mesin mencapai tangki bensin, mengubah jeep gelap itu menjadi awan jamur berwarna oranye. Ledakan. Saat suara ledakan itu sampai ke telinga mereka, Felix sudah kembali ke udara, bergegas menuju jeep gelap terakhir, yang membawa pemimpin mereka. Charles segera mengangkat kepalanya saat mendengar suara ledakan, menoleh ke belakangnya ke arah puing-puing sisa jeep gelap itu. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Charles tertawa terbahak-bahak sambil memuji para prajurit yang tercengang di dalam mobil, yang masih kesulitan mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Kapten Charles, itu bukan kami. Seorang prajurit yang duduk di belakang, akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berseru keras, itu burung yang sangat besar. Apa yang kau bicarakan? Itu adalah pesawat tanpa awak berwarna perak. Prajurit di sebelahnya membantah. Kalian semua sedang tersandung. Prajurit terakhir, yang paling dekat dengan tempat kejadian, bersumpah dengan ekspresi gembira, itu adalah manusia bersayap. Mendengar pernyataan mereka, Charles hanya terus menatap rekan-rekannya, benar-benar kehilangan kata-kata. Dari ekspresi mereka yang ceria, dia tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mempermainkannya. Manusia bersayap, gumamnya sambil menatap langit sejenak sebelum fokusnya beralih ke bus yang masih dikejar. Namun, saat matanya tertuju ke arah itu, dia melihat Felix menukik ke bawah menuju jeep gelap terakhir. Dengan mulut ternganga, dia menyaksikan Felix mendarat pelan di kap mobil, lalu menendang kaca depan jeep, memecahkannya hanya dengan satu tendangan. Namun,
Itu belum semuanya karena Felix melipat sayapnya, membuatnya lebih kecil, dan melompat tepat melalui jendela depan yang pecah, mendarat di kursi belakang. Charles mengalihkan pandangannya untuk melihat ke jendela belakang dan melihat Felix duduk di tengah dua prajurit dengan lengannya melingkari bahu mereka. Dia tidak tahu mengapa mereka duduk patuh dan tidak membunuh Felix. Apaan? Terkejut, ia berseru saat melihat jeep hitam itu memperlambat lajunya hingga berhenti di pinggir jalan raya. Pergilah bergabung kembali dengan Bas. Kita tidak tahu apakah ada serangan lebih lanjut yang mendekat. Meskipun Charles jelas ingin menuju jeep gelap dan memahami situasi, dia tahu bahwa prioritasnya adalah melindungi tim nasional. Bagaimana dengan sisanya? Dia hanya bisa menyampaikan laporannya kepada atasannya dan mereka akan meneruskannya dari sana. Dia tidak ragu bahwa siapapun yang menyerang mereka di depan umum seperti ini akan membayar 10 kali lipat. Pengabaian publik terhadap kekuatan negara seperti itu tidak dapat ditoleransi dan akan menimbulkan kemarahan setelah video tentang apa yang terjadi di jalan raya tersebar di internet. Mungkin ada lebih sedikit mobil di jalan raya, tetapi mereka yang menyaksikan penyergapan itu pasti merekam beberapa bagiannya dan saat ini berencana untuk merilisnya di umpan media. Jadi Tuan Pemimpin, Anda tidak akan memberitahu saya nama perantara Anda, kan? Di dalam jeep berwarna gelap yang terparkir di pinggir jalan, Felix tersenyum santai kepada penyerang di sebelah kirinya yang tengah mencengkeram tengkuknya. Sudah kubilang, aku hanya tahu dia menyebut dirinya sebagai tuan sewaan, kata pemimpin itu dengan suara serak. Apakah misimu untuk membunuh atau menculikku? Felix tiba-tiba bertanya. Kami dibayar 30 juta dolar di muka untuk menculikmu. Semakin sedikit lukamu saat kami membawamu, semakin banyak bayaran yang kami dapatkan. Pemimpin itu terus mengejak kacang, tidak berani menahan diri. Pemandangan kepala berdarah rekan satu timnya terlihat jelas di matanya. Begitu ya, Felix menyipitkan matanya sambil bertanya, apakah kamu diminta untuk tidak menyakiti anggota tim lain dengan cara apapun? Bagaimana kau tahu itu? Pemimpin itu menatapnya dengan bingung. Tuan Haier dengan tegas mengatakan kepada kami bahwa jika membunuh satu target selain dirimu, kami akan diburu oleh orang-orangnya. Tak heran mereka tidak pernah benar-benar menabrak bus tersebut hingga terbalik, tetapi terus saja menembaki jendela, sambil sadar bahwa peluru mereka tidak berguna melawan mereka. Felix mengira jika dia tidak datang sendiri, mereka akan mengurus 2 jeep tentara terlebih dahulu sebelum memaksa bus berhenti. Saat itu, mereka dapat dengan mudah menyerbu ke dalam dan memaksa Felix untuk ikut bersama mereka. Tamparan, Felix menamparkan ringan bagian belakang kepalanya, membuatnya merasa seperti dipukul oleh palu. Simpan pertanyaanmu untuk dirimu sendiri. Felix meletakkan dagunya di bawah tangannya dan bertanya, apakah ini misi penculikan kebangkitan pertamamu oleh Tuan Haier? Bukan, ini yang ke-6. Sang pemimpin menjawab dengan takut sambil mengusap-usap kepalanya. Tak kaget dengan jawabannya, Felix pun mengemukakan jawaban lainnya, kapan tepatnya Anda memulai operasi tersebut? 7 bulan atau lebih, jawab sang pemimpin dengan sedikit tidak yakin. Apakah kamu menerima misi yang berbeda dari Tuan Haier? Felix menjelaskan, misi yang tidak berhubungan dengan kebangkitan. Tidak, sang pemimpin menggelengkan kepalanya. Baiklah, itu saja yang perlu aku ketahui. Felix tersenyum hangat sambil menggunakan jari telunjuknya untuk menembus pelipis pemimpin itu dengan kecepatan cahaya. Sebelum sang pemimpin sempat memproses kata-katanya, Felix sudah menyeka jarinya yang berdarah dengan pakaian sang pemimpin. Bagaimana dengan pengemudi dan yang lainnya? Mereka sudah ditabrak Felix saat jeep berhenti. Satu-satunya alasan pemimpin itu begitu kooperatif terhadap Felix adalah karena ia mengerti bahwa hidupnya tidak lagi berada di tangannya. Ia hanya mempunyai 2 pilihan, mati atau memberikan Felix apa yang diinginkannya, sambil berharap agar ia selamat setelah mengetahui bahwa mereka hanyalah pasukan bayaran yang tidak mempunyai rasa permusuhan terhadapnya. Sayangnya baginya, Felix tidak punya toleransi sama sekali terhadap orang-orang yang mengincar lehernya. Sepertinya ini hanya ulah keluarga Hilton. Felix merenung dalam hati sambil keluar dari jeep. Felix sudah cukup yakin bahwa keluarga Hilton adalah dalam penculikan ini karena Adam tidak ikut naik bus bersama mereka. Sekarang, setelah mendengar jawaban pemimpin itu, dia 100% yakin. Tuan Haier, mengapa nama itu terdengar familiar? Felix menopang dagunya dengan tangannya saat ia mengembangkan sayapnya, melesat ke udara. Ia terus mengejar bus itu sambil memikirkan nama itu.
Dia merasa seperti mendengarnya samar-samar pada kehidupan sebelumnya tetapi dia tidak bisa mengingat dengan tepat kapan. Asna, bisakah kau baca ulang dengan saksama kenangan yang sama tentang tahun depan? Felix menjelaskan, tepat sekali, saat aku diculik dan hampir dijual. Dia mungkin tidak dapat menentukan periodenya, tetapi dia dapat mempersempitnya ke hal-hal yang berhubungan dengan Ten Hair. Penculikan Felix adalah salah satunya. Serahkan padaku. Kebosanan Asna tampaknya mencapai taraf baru saat ia mulai bersemangat mengerjakan pekerjaan yang tidak membuahkan hasil. Anehnya, Asna membutuhkan waktu beberapa saat kali ini sebelum muncul kembali dari ingatan Felix. Felix, bajingan itu adalah perantara bayaran dari organisasi Gamma. Dia segera mengklarifikasi apa yang dilihatnya, ketika kamu diborgol dan dibius di dalam mobil van, geng yang menculikmu berbicara tentang tuan sewaan. Mereka mengatakan bahwa dia tidak memberi mereka kesepakatan yang bagus seperti geng dan kelompok lainnya dan apakah mereka harus beralih ke perantara lain untuk berurusan dengan organisasi Gamma. Itu saja yang mereka bicarakan sebelum mobil van itu digerebek oleh satuan tugas pemerintah. Dia mengangkat bahunya, lagi pula, kau pingsan setelahnya. Meskipun dia mendengar demikian, ingatannya tentang kejadian itu masih kabur karena dia sedang dalam pengaruh obat bius berat pada saat itu. Ia hampir tidak bisa menjaga kesadarannya tetap terjaga, apalagi fokus pada hal-hal lain. Namun, nama Tuan Hair bergema di benaknya saat itu, membuatnya merasakan deja vu. Gedebuk, terima kasih. Felix menyipitkan matanya saat mendarat di atap bus. Sebelumnya ia yakin bahwa Tuan Hair adalah anggota Hilton, tetapi kini tampaknya ia membelot di masa mendatang dan menjadi perantara bagi organisasi Gamma atau ia memang sudah menjadi perantara. Siapapun dia, Felix tahu bahwa ia harus menemukannya karena orang-orang seperti dialah, satu-satunya orang yang dapat memiliki kontak langsung dengan organisasi Gamma. Geng, keluarga, kelompok semuanya mengirimkan barang mereka ke perantara seperti dia dan dia membawanya ke markas besar organisasi Gamma atau ke salah satu anggotanya. Namun, untuk saat ini, Felix hanya bisa mengandalkan kekuatannya, karena dia terlalu lemah untuk menghadapi raksasa seperti mereka. Ditambah lagi, dia harus menunggu hingga organisasi Gamma muncul ke permukaan, karena saat itulah akan lebih mudah untuk menemukan tuan sewaan atau perantara seperti dia setelah mayoritas orang berubah menjadi pemburu kebangkitan. Tok, tok, tak bisa berkata apa-apa mendengar suara itu, sang sopir menoleh ke kanan dan melihat Felix melambaikan tangannya kepadanya dengan senyum polos sambil bersandar di pintu bus. Sepertinya 2 bulan ini tidak akan berlalu dengan tenang bersama pembuat onar seperti dia. Sopir itu mendesah sambil membuka pintu, membiarkan Felix masuk. Felix, selamat datang kembali. Saat Olivia dan yang lainnya melihat Felix, mereka berlari ke arahnya dengan ekspresi panik, membuat Felix takut dan mundur selangkah. Ada apa dengan mereka? Felix bertanya-tanya dengan suara keras, sedikit takut dengan sikap mereka yang terlalu bersemangat. Itu karena mereka melihat semua perkelahianmu yang nekat dari jendela. Sopir itu tersenyum kecut, terutama sayapmu. Sang pengemudi tidak bercanda, karena semua orang mulai menghujani Felix dengan pertanyaan tentang perkelahian tersebut, tetapi terutama tentang Fuchsia Eagle Wings. Sebelum masuk ke dalam bus, Felix melepas semua foto itu, jadi meskipun diminta menunjukkannya lagi, dia tidak bisa melakukannya. Zat-zat, seperti ramuan, sebagian besar bersifat sementara dan sekali pakai. Meskipun durasinya masih jauh dari 15 menit, saat Felix memerintahkan agar sayapnya menghilang, zat abu-abu di punggungnya memudar, membuat punggungnya gatal seperti kawanan semut merayapi sekujur tubuhnya. Dia selalu membenci akibat dari penggunaan zat mutasi binatang sementara, karena mereka selalu meninggalkan efek samping yang berbeda. Untungnya, Fuchsia Eagle Wings merupakan produk kelas rendah, yang membuatnya merasa gatal selama beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Meski begitu, Felix bisa saja melupakan untuk menggunakannya lagi dalam 3 hari ke depan jika ia tidak ingin rasa gatal itu berubah menjadi rasa terbakar parah, yang kali ini berlangsung selama berjam-jam. Area kulit yang diolesi harus pulih dari efek zat tersebut. Jika tidak, efek sampingnya akan semakin parah. Ini hanya untuk produk murah senilai 20.000 SC. Jangan sebut-sebut zat bermutu tinggi yang harganya jutaan atau lebih. Zat-zat tersebut hanya digunakan oleh para bloodliner dengan satu syarat, yaitu tidak memiliki cara sama sekali untuk melarikan diri atau bertahan hidup dalam pertarungan. Hal ini juga berlaku untuk ramuan yang digunakan dalam pertempuran.
Tidak ada sesuatu pun yang tanpa keterbatasan atau kelemahan di alam semesta. Jika ramuan dan zat tersebut tidak memiliki efek samping, alam semesta pasti sudah jatuh ke dalam kekacauan sekarang, karena penguasa kaya manapun dapat mengumpulkan berbagai produk tersebut dalam persenjataan dan meneror semua orang yang berada di bawahnya. Hal ini selalu membuat Felix bertanya-tanya. Apakah para penyihir menyimpan efek samping tersebut dalam produk mereka untuk menghindari skenario itu terjadi atau hanya karena mereka tidak dapat menghilangkannya? 15 menit kemudian, Bas akhirnya sampai di kamp sambil ditemani oleh jeep tentara terakhir. Gerbang logam besar kamp dibuka perlahan setelah prajurit di atas menara memberi sinyal. Tidak mengherankan, kamp itu dijaga ketat oleh tentara dan dibangun menyerupai penjara besar dengan tembok luar yang tinggi, dengan kawat berduri yang diletakkan di atasnya dan puluhan menara, masing-masing dijaga oleh 2 penjaga bersenjata lengkap. Apakah kita akan dikirim ke kamp atau penjara? Sarah kehilangan kata-kata saat melihat pemandangan ini. Seperti semua junior di dalam Bas, dia yakin bahwa terlalu berlebihan jika kamp itu dibangun sebagai penjara. Sekalipun itu demi perlindungan mereka, agak sulit untuk menerima kenyataan bahwa mereka akan hidup di dalam kandang selama 2 bulan ke depan. Namun, saat Bas memasuki tempat perkemahan, pikiran-pikiran itu sirna sama sekali dari benaknya, sambil menatap dengan ekspresi tercengang ke arah seorang junior yang melompat setinggi 5 meter di udara setiap kali kakinya menyentuh tanah. Tujuannya, tembok. Jelas bagi semua orang bahwa dia mencoba melarikan diri dari kamp dengan mengandalkan kemampuan garis keturunannya. Asna, mau taruhan di mana dia akan ditembak? Felix mengusulkan dengan malas sambil memperhatikan sang junior diancam oleh para prajurit agar membeku atau dia akan ditembak. Berdasarkan ekspresi gila si junior, tampak jelas bahwa dia tidak mempunyai rencana untuk berhenti. Maksudku paha kirinya. Asna menguap sambil menutup mulutnya, mereka tidak akan membunuhnya. Dia adalah aset berharga. Aset. Felix tersenyum dingin dan berkata, menurutku dia akan tertembak di kepala. Peng, Bo. Pada saat Felix berkata demikian, sebuah peluru menembus kepala sang junior, membuatnya terjatuh ke tanah dan tak bergerak selama beberapa detik sebelum seorang prajurit datang dan memeriksanya. Saat dia memutuskan untuk kabur dari kamp, dia tidak lagi menjadi aset berharga dan berubah menjadi pembelot. Felix menjelaskan sambil melihat para prajurit membawa mayat junior itu dengan kasar. Orang-orang biasa di sini tidak diperlakukan dengan perhatian khusus karena mereka adalah orang yang terbangun. Tetapi sebaliknya, mereka menerima perlakuan yang sama atau bahkan lebih buruk daripada prajurit baru. Oh, kenapa begitu? Tanya Asna bingung. Berdasarkan pendapatnya tentang penduduk bumi, dia berpendapat bahwa para Awakener dan Bloodlines seharusnya diperlakukan dengan hormat dan disembah oleh rakyat jelata. Felix mengejek pikirannya, di mata pemerintah, mereka memberi mereka kesempatan untuk bangkit dan sumber daya untuk terus berintegrasi. Ini berarti mereka memiliki mereka. Felix menatap dengan pandangan memelas ke arah keempat rakyat jelata di dalam Bas, yang mulai gemetar begitu mereka memasuki kamp. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Siapapun yang ingin bangkit menggunakan sumber daya pemerintah harus menandatangani kontrak ketat, yang menyatakan bahwa hidup mereka berada di tangan pemerintah selama 10 tahun sebelum mendapatkan hak untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Selama 10 tahun itu, pemerintah dapat menempatkan mereka di tentara, atau mengirim mereka untuk melakukan pekerjaan sipil berdasarkan kemampuan mereka. Dengan cara seperti ini, para Awakener akan dipantau dan juga produktif di masyarakat. Lagi pula, energi Stone, satu-satunya cara untuk memulihkan energi yang hilang, sebagian besar dikendalikan oleh pemerintah untuk saat ini. Jika para Awakener itu dibiarkan bebas berkeliaran tanpa mereka, itu sama saja dengan tidak awakening sama sekali. Pemerintah tidak punya rencana untuk membuang-buang sumber daya mereka seperti ini. Maka dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, setiap Awakener yang menandatangani kontrak dengan mereka bisa dikerahkan kemanapun mereka minta, dan yang bisa dilakukannya hanya menuruti perintah atau dieksekusi atas dasar menjadi pembelot. Di mata pemerintah, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka membantu para junior bangkit, memberi mereka garis keturunan, melatih mereka, dan memberikan mereka semua sumber daya yang dibutuhkan untuk terus menapaki jalur garis keturunan mereka. Harga yang murah, yakni 10 tahun dari umur mereka dalam mengabdi pada negara, sepenuhnya dapat dibenarkan. Meskipun demikian, tampaknya beberapa junior tidak merasakan hal ini. Dan junior yang tertembak di wajahnya adalah salah satu dari mereka. 30 menit kemudian,
di sebuah kamar kecil yang hanya berisi kebutuhan dasar berupa kenyamanan, tempat tidur, lemari, dan meja serta kursi, Felix sedang duduk di atas karpet yang tampak kasar sambil bersandar di tempat tidur, yang tampak rusak dari tengah. Sebelumnya, Felix mematahkannya setelah melemparkan dirinya ke sana, sama sekali lupa bahwa berat badannya lebih berat daripada penampilannya dan bahwa tempat tidur di kamp itu jelek dibandingkan dengan tempat ia biasa tidur sebelumnya. Tok tok, apa? Teriaknya sambil mencari tempat tidur baru secara online. Tuan Felix, instruktur meminta semua anggota tim untuk mengenakan pakaian olahraga dan berkumpul di lapangan latihan dalam waktu 5 menit. Seorang prajurit memberi hormat di depan pintu dengan ekspresi tenang. Baiklah, aku akan ke sana. Setelah mendapat konfirmasi positif, prajurit itu pun mengetuk kamar sebelah kamar Felix yang di sana tertulis nama Nuh. Dia mengulangi persis apa yang dia sampaikan kepada Felix, lalu pergi ke ruangan lain. Anda lihat, ketika bus berhenti di dalam kamp, tidak ada seorang pun yang datang untuk menyambut tim atau merayakan kedatangan mereka dan semua kemeriahan yang tidak perlu itu. Mereka hanya dipandu ke daerah pemukiman kumuh, membuat semua orang ragu apakah kamp itu baru dibangun dari awal atau mereka hanya menggunakan penjara yang sudah tidak digunakan lagi. Berdasarkan pagar-pagar, tembok-tembok, menara-menara, dan terutama, kondisi kamar Felix, kemungkinan yang terakhir lebih besar benar. Setelah memasuki area pemukiman, mereka diminta memilih kamar kosong dan menuliskan nama mereka di pintu. Karena ini adalah kamp umum yang sudah berdiri selama hampir setahun, semua kamar yang bagus sudah ditempati oleh orang-orang biasa yang saat ini masih berlatih di sini. Satu-satunya kamar yang tersisa adalah kamar-kamar dengan tempat tidur yang buruk dan bau yang tidak sedap. Nathan, Dale, Lexi, dan Isabella dengan cepat merasa nyaman di kamar mereka, karena mereka tinggal di kamar yang hampir sama di kamp negara bagian mereka. Sementara itu, anggota tim lainnya tidak beradaptasi dengan baik, karena mereka terbiasa hidup mewah. Terutama para gadis, karena Amelia muntah di kamarnya saat hidungnya mencium bau busuk. Celakanya baginya, tidak ada pembantu yang membersihkan kekacauan yang dibuatnya, sehingga ia terpaksa mengotori tangannya sendiri dengan ekspresi jijik. Tampak jelas, mereka diberi waktu 30 menit itu agar mereka mengerti bahwa di kamp ini, tidak ada orang tua, tidak ada keluarga, tidak ada pembantu, dan tidak ada yang menyerupai kehidupan mewah mereka sebelumnya. Mereka akan tinggal di tempat terkutuk ini bersama rakyat jelata selama 2 bulan sampai sebuah tim yang layak mewakili negara lahir. Suka atau tidak, semoga saja mereka menerima pengiriman di sini. Aku tidak bisa tidur di lantai selama 2 bulan. Kesal, Felix menggaruk dagunya sambil berjalan menuruni tangga, berencana menuju lapangan latihan. 4 menit kemudian, di sebuah lapangan rumput terbuka yang tandus, yang dilengkapi dengan rintangan, boneka latihan, lintasan lari, dan sebagainya yang semuanya didirikan di dalamnya, tim itu berbaris dengan benar saat menghadapi Charles dan yang mengejutkan adalah sang pengemudi, yang masih mengenakan topi dan kacamatanya. Felix berjalan tergesa-gesa ke arah mereka dan berbaris di samping Nuh. Ia melihat ke sekelilingnya dan melihat tidak ada seorang pun di ladang selain mereka dan beberapa prajurit yang berpatroli. Setelah melihat semua orang sudah ada di sana, Charles meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berkata dengan suara tegas, biasanya, kami akan membunyikan bel agar para junior bangun sekarang. Namun, setelah penyergapan di jalan, kami memutuskan untuk menundanya untuk saat ini sampai kami membicarakannya. Charles langsung berkata setelah melihat Walton mengangkat tangannya, jika Anda memiliki pertanyaan tentang identitas penyerang Anda, simpan saja untuk diri Anda sendiri. Malu, Walton menurunkan tangannya, karena ia berencana untuk menanyakan hal itu. Sampai saat ini, semua orang masih belum tahu siapa yang menjadi target mereka dan mengapa demikian. Satu-satunya orang yang berhubungan dekat dengan para penyerang adalah Felix. Namun, saat mereka bertanya kepadanya di bus, dia menjawab bahwa mereka adalah anggota kelompok tentara bayaran, yang sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa atasan telah diberi laporan lengkap tentang serangan itu, dan sekarang menjadi masalah mereka untuk menangani sisanya, bukan Anda atau saya. Dia bertanya dengan keras, apakah saya mengerti? Felix dan yang lainnya menganggukkan kepala tanda mengerti. Sayangnya, Charles marah karena dia berteriak, di perkemahan ini, jawablah dengan ya, Tuan. Sedihnya, tanggapan yang diterimanya sangat menyedihkan. Olivia menjawab dengan suaranya yang manis,
keempat rakyat jelata berteriak serempak seolah sudah mendarah daging di jiwa mereka. Amelia, Walton, dan yang lainnya terlalu sombong untuk mendengarkan perintahnya atau melakukannya dengan setengah hati. Felix termasuk golongan kedua, karena ia hanya mengucapkan kata-kata itu. Setidaknya, ia menunjukkan reaksi, karena Noah hanya menganggukkan kepalanya lagi seperti orang terbelakang. Jujur saja, apa yang dia harapkan? Mereka masih jauh dari kata menjadi tentara atau ingin menjadi tentara. Jika Charles berencana memperlakukan mereka sebagai tentara, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Dasar bocah kecil tolol. Sebelum Charles bisa mengungkapkan kemarahannya atas sikap tidak hormat yang begitu mencolok terhadap otoritasnya, dia ditahan oleh pengemudi itu. Anda boleh pergi sekarang, Kapten. Saya akan mengurus semuanya. Sopir itu berkata dengan sopan sambil melepaskan topi dan kacamatanya, memperlihatkan wajah muda yang penuh karisma. Aku tahu aku melihatnya di suatu tempat. Itu dia. Kenangan Felix tentang orang ini langsung membanjiri otaknya setelah akhirnya melihat seluruh wajahnya. Ini adalah instruktur tim nasional di kehidupan sebelumnya. Felix melihatnya beberapa kali di TV selama siaran kompetisi dunia. Seperti yang diharapkannya, sang instruktur segera memperkenalkan dirinya sambil tersenyum hangat. Saya George, instruktur Anda, pelatih, manajer, dan segalanya bagi Anda dalam 2 bulan ini. Obrolan pun langsung pecah di antara tim karena mereka terkejut karena instruktur mereka ada bersama mereka sepanjang waktu, menonton dan mendengar segala hal yang mereka lakukan atau katakan di dalam bus. Diam, sebaiknya kalian menunjukkan rasa hormat kepada Tuan George. Charles menatap mereka dengan pandangan tidak ramah dan berkata, saat ini dia adalah yang terbaik di seluruh negeri dalam hal melatih para awakener dan bloodliner. Ditambah lagi, dia sendiri adalah bloodliner dalam kemurnian yang lebih tinggi. Jadi, singkirkan ego kalian dan dengarkan setiap kata yang dia katakan. Dia memperingatkan mereka sambil pergi, kalau tidak, kalian akan dikirim kembali ke tempat asal kalian. Ada banyak junior yang mati-matian ingin mendapatkan kesempatan ini. Meskipun ia berkata demikian, sesungguhnya tak seorang pun memperhatikan ancamannya karena mereka masih terpaku pada gagasan bahwa instruktur mereka sebenarnya memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Mereka berharap untuk menerima seorang Foggy tua dari tentara, memberi mereka latihan fisik dan menunjukkan kepada mereka salinan formasi pertempuran terkenal dan sinergi dari UVR seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya. Namun, tampaknya mereka benar-benar akan belajar sesuatu dalam 2 bulan itu. Tolong jangan pedulikan apa yang baru saja dikatakan Kapten. Gurs tersenyum tipis, tidak perlu berpura-pura disiplin atau memaksakan diri untuk mendengarkanku. Kita mungkin berada di kamp, di mana disiplin dan menghormati aturan menjadi prioritas, tetapi bagi kalian, yang perlu kalian perhatikan adalah. Dia mengulurkan 3 jari, A. Tolong jangan bolos kelas harian dan latihan. B. Jangan membuat masalah di antara kalian atau untuk para junior yang berlatih di sini. C. Seberapa keras kerja keras yang kalian lakukan dalam 2 bulan itu menentukan apakah kalian akan menjadi bagian dari tim utama atau pemain pengganti. Segera setelah mendengar bagian terakhir, harapan kembali muncul di mata Sarah dan keempat rakyat jelata. Setidaknya sekarang, mereka punya peluang untuk mempertahankan posisi mereka di tim utama. Jika penentuan didasarkan pada kekuatan, mereka sama sekali tidak punya peluang melawan Kapten. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan sekarang. Gurs menyarankan, Anda masing-masing hanya memiliki 1 pertanyaan, jadi sampaikan pertanyaan Anda dengan baik. Tanpa meminta izin, Walton bertanya apa yang ada dalam pikiran setiap orang dengan ekspresi bingung, mengapa kamu menyamar sebagai sopir bus kami? Tidak terganggu oleh perilakunya yang buruk, Gurs terkekeh sambil berkata, aku ingin memeriksa kalian sebelum kita benar-benar bertemu di kamp. Berdasarkan apa yang kulihat sebelum kita disergap, kalian terbagi menjadi 3 kelompok. Ia mengarahkan jarinya ke Felix, lalu ke Nathan, dan terakhir ke Amelia. Ia bahkan tidak perlu mengatakannya karena maksudnya sudah jelas. Tim itu terbagi menjadi kelompok keluarga Maxwell, kelompok rakyat jelata, dan terakhir kelompok kapten. Fakta bahwa mereka berbaris sambil terpisah seperti itu, membuatnya semakin jelas. Aku tidak bisa memilikinya di timku. Senyum Gurs menghilang saat dia berkata dengan tegas, dalam 2 bulan itu, kalian akan berubah menjadi 1 kelompok, suka atau tidak. Pertanyaan berikutnya, dia cepat-cepat melanjutkan, tidak ingin membahas lebih jauh topik itu. Kenapa Adam masih belum ada di sini?
Amelia menunjukkan sedikit emosi dalam suaranya saat bertanya, apakah dia menolak untuk bergabung dengan tim. Jangan khawatir, dia akan tiba di malam hari. Gurs menjelaskan sambil melirik Felix, para tetua memberitahu kami bahwa dia perlu bermeditasi agar bisa kembali ke bentuk puncaknya. Menengahi pantatku, Felix mendengus. Begitu ya, terima kasih. Amelia mendesah lega, tampaknya dia tidak keberatan menunjukkan kepeduliannya kepada Adam di depan umum. Meskipun tidak ada yang peduli padanya atau Adam. Mereka terus menanyakan pertanyaan mereka satu demi satu hingga hanya Felix yang tersisa. Apa yang ada dalam pikiranmu, Kapten? Tanya George kepada Felix sambil tersenyum sopan. Apakah perkemahan ini menerima kiriman dari Amazon? Felix menggaruk pipinya sambil menjelaskan, tempat tidurku rusak dan aku butuh yang baru. Begitukah? Alis George tak kuasa menahan diri untuk berkedut mendengar pertanyaan itu. Ia mengharapkan sesuatu yang serius dan memiliki hubungan dengan tim selama 2 bulan itu. Sayangnya baginya, prioritas Felix saat ini adalah tempat tidur, tidak lebih, tidak kurang. Saya minta maaf, tetapi tidak seorang pun diizinkan membeli apapun dari luar kamp. Gurs menggelengkan kepalanya sebelum menambahkan, tetapi, kami dapat mengirimkan tempat tidur lain dari gudang. Tidak perlu, mungkin mereka lebih parah dari yang kupecahkan. Felix menggaruk dagunya sambil berpikir, kurasa lebih baik kalau aku meminta dengan sopan agar seseorang mau bertukar kamar. Ia menekankan, dengan sopan, membuat George tersentak kaget. Meskipun begitu, aku yakin Direktur Kamp tidak akan keberatan memberikan pengecualian untuk kapten, kata George sambil terbatuk. Oh, kurasa menjadi kapten juga tidak buruk. Kuharap ada lebih banyak pengecualian, seperti itu, kata Felix sambil terkekeh. Felix yang tak tahu malu telah kembali. Olivia dan Sarah bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Lega dengan kepatuhannya, Gurs menyeka setetes keringat dari dahinya. Ia hanya mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak ingin terjadi masalah antara kedua kelompok itu sebelum Felix mulai berencana untuk menindas salah satu dari mereka. Bolehkah aku mendapat tempat tidur baru juga? Tanya Amelia dengan mata berbinar-binar karena senang. Tidak, hanya kapten tim yang mendapat pengecualian. Gurs tahu persis bagaimana cara mengimbangi perlakuan biasnya terhadap Felix saat ia melanjutkan, jika kamu tidak menyukainya, tantang Felix untuk menjadi kapten. Seperti dugaannya, Amelia tak bersuara sedikit pun setelah mendengar itu, ia hanya menyilangkan tangannya sambil mendengus kesal. Baiklah, tidak ada pertanyaan lagi. Gurs menepukkan tangannya 2 kali sambil memberi perintah, saya ingin kalian semua membuat profil holografik tentang diri kalian dan memperlihatkannya hanya kepada saya. Profil, Olivia memiringkan kepalanya saat bertanya.